adanya apa ya, kesimpang siuran seperti itu ya. Jadi kami di sini berusaha memfasilitasi dari pemerintah daerah ya yang terus-menerus ayo dong bikin workshopnya gitu. Jadi kami itu betul-betul mengaplikasikan aplikasi persediaan ini secara utuh. Karena selama ini pemerintah daerah itu datang ke PAPK untuk diajari gitu ya istilahnya aplikasi persediaan, namun tidak semua Pemda. Jadi memang inisiatif dari Pemdanya itu sendiri. Untuk Aceh sendiri ya Pak ya, itu dari total 24 Pemda dan Pemprovnya, ada 13 pemerintah daerah ya, 13-nya yaitu setengahnya daerah ya, ada 13 dari 24 Pemda dan Pemprov yang menggunakan aplikasi persediaan. Dan ternyata aplikasi persediaan ini sangat memudahkan sekali seperti itu. Dan masih ada sekitar 14 Pemda Pemprov lagi yang belum menggunakan. Dan semuanya sudah hadir di sini ya. Dan saya yakin tidak hanya pemerintah daerah se-Aceh saja, tapi nasional nih, buktinya seluruh kebanyakan peserta dari luar Aceh nih, ada 200, hampir 300 peserta. Jadi ternyata antusiasnya sangat luar biasa sekali aplikasi persediaan ini. Yang ikut Zoom lah. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya sudah menunggu acara ini. Acara akan kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang pada workshop online aplikasi persediaan pemerintah daerah se-Aceh dan se-Indonesia ya pada hari ini yang diselenggarakan oleh bidang PAPK Kadul DJPB Provinsi Aceh. Yang terhormat telah hadir Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Bapak Syafriyadi. Yang terhormat Kepala Bidang PAPK Bapak Iman Haidir. Yang terhormat narasumber kita Bapak Andika Bangun Patria dari Direktorat SITP dan seluruh peserta dari pemerintah daerah seluruh Indonesia ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai acara, Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah
Bapak Ibu persilakan untuk duduk kembali. Agar acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar hingga akhir acara, kita persilahkan kepada Bapak Harun Hutagalung untuk menyampaikan doa. Kepada Pak Harun dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membawakan doa sesuai dengan agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, kami mohon untuk dapat menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul melalui media Zoom ini dalam rangka mengikuti acara workshop online aplikasi persediaan pemerintah daerah se-Aceh yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPB Provinsi Aceh. Kami mohon ya Allah, semoga ridho, berkah, rahmat, dan kasih sayang-Mu senantiasa mengucur deras terlimpah dalam acara ini hingga selesai nanti. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami sadar bahwa tiada satu pun yang lebih mengetahui daripada Engkau. Ilmu yang kami miliki bagaikan setetes air di lautan jika dibandingkan dengan ilmu yang Kau miliki. Oleh karenanya ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikan kepada kami semua yang hadir di sini kemudahan dalam menerima seluruh ilmu dan materi yang akan disampaikan nanti. Begitu juga kemudahan bagi kami dalam menerapkannya dalam dunia kerja sehari-hari, sehingga cita-cita mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel dapat tercapai. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami tahu dalam menjalani roda kehidupan pasti akan banyak masalah dan rintangan yang akan kami hadapi, baik dalam kehidupan pribadi maupun dunia kerja. Oleh karena itu ya Allah, berilah kami kekuatan iman, kesabaran dan kejernihan hati dalam mengatasi masalah tersebut. Jadikanlah kami senantiasa di bawah naungan petunjuk-Mu dan kasih sayang-Mu. Duhai Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, sebagai manusia yang lemah, kami sadar tidak mungkin lepas dari dosa dan kesalahan. Oleh karenanya ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, tentulah kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kabulkanlah dan perkenankanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Harun. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Aceh, Bapak Syafriadi. Kepada Pak Syafriadi, waktu dan tempat dipersilakan. Yo, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Suara terdengar ya? Kedengaran. Ya? Iya, Oke. kedengaran. Ya, terima kasih. Oke, yang saya hormati Kepala BPKA dan jajaran, Bapak Ibu para Kepala BPKK seluruh kabupaten dan kota di Aceh, Bapak narasumber, selamat bergabung Mas Andika Bangun Patria ya. Selamat juga untuk promosinya, mudah-mudahan berkah, amanah ya, dan membawa kemaslahatan lebih banyak kepada kita semua. Dan juga yang saya hormati seluruh peserta workshop kita pada
pagi hari ini, baik yang dari Aceh maupun yang tadi disampaikan oleh MC juga banyak bergabung teman-teman saudara kita dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah mendapatkan perhatian lebih banyak dan insya Allah juga acara kita ini membawa berkah, rahmat, dan manfaat kepada semakin banyak pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, ridhonya, rahmatnya, kita dapat bersama-sama mengikuti pertemuan virtual pada pagi hari ini dalam acara workshop online aplikasi persediaan pemerintah daerah se-Aceh. Ya, walaupun diikuti oleh teman-teman dari provinsi lain. Karena juga masih dalam suasana Hari Kemerdekaan, kami ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sesuai dengan pesan Bapak Presiden, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh bisa kita capai dengan bahu-membahu, saling bergandengan tangan, dan bergotong royong dalam satu tujuan, tangguh dalam menghadapi pandemi ini, tangguh melalui berbagai ujian yang tidak mudah, dan terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan mempermudah upaya kita semua, seluruh bangsa Indonesia untuk meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Bapak Ibu semua yang kami hormati, kegiatan ini kami selenggarakan dengan maksud untuk membentuk forum diskusi di antara kita untuk menguatkan koordinasi, sinergi, dan juga menyamakan pemahaman atas perkembangan kebijakan akuntansi dan membuat refreshment gitu ya bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti dan mengaplikasikan aplikasi persediaan. Buat yang belum, ini sebuah perkenalan buat kita semua, aplikasi yang menjadi produk dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk menetausahakan persediaan di lingkup pemerintah daerah. Dan alhamdulillah langsung dari yang bikin datang bersama kita. Mudah-mudahan ini bisa langsung untuk memberikan update kepada kita seperti apa aplikasi persediaan yang saat ini kita gunakan. Beberapa pemerintah daerah di Aceh juga sudah menggunakan aplikasi ini dan sudah cukup intens berkomunikasi dengan kami di Kanwil JPB Provinsi Aceh. Bapak Ibu yang kami hormati, Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas yang sangat signifikan dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, investasi, BLU, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan salah satu fungsi DJPB adalah pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, badan-badan umum, dan juga akuntansi serta pelaporan keuangan. Nah, salah satunya kami di sini di Kanwil DJPB Provinsi Aceh juga memiliki tugas yang mulia tersebut untuk melaksanakan fungsi pembinaan teknis sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, baik itu untuk pemerintah pusat maupun untuk daerah. Dan ini salah satu kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini merupakan salah satu implementasi dari TUSI kami yang saya sebutkan di atas. Nah, semoga ini semakin mempererat hubungan di antara kita, antara DJPB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan instansi Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila ada yang di luar Aceh, mungkin nanti akan bisa berhubungan langsung dengan KPPN setempat dan juga Kanwil setempat, gitu ya. Di masing-masing provinsi, Kanwil kita akan siap untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawab kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemda-Pemda
yang selama ini sudah berhubungan dengan sangat baik bersama kami, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Dan khusus untuk aplikasi persediaan ini yang salah satunya yang cukup aktif dengan kita adalah dari kota Sabang. Nah, mudah-mudahan nanti Mas Andika bisa berkesempatan ke Sabang ya, setelah dekat di Sumut ke Aceh kan mudah-mudahan nggak jauh ya, mudah-mudahan bisa kita menikmati indahnya pulau di ujung barat Nusantara kita ini. Nah, menurut kabar dari Pak Andika juga ini, Pak Ibu sekalian ya, bahwa di tahun ini kita sudah menggunakan sebuah metode yang baru yaitu FIFO, first in first out. Nah, bagaimana itu nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Andika bersama-sama kita pada hari ini. Dan semoga apa yang nanti akan disampaikan akan benar-benar memberikan manfaat dan bisa dioptimalkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, akhir kata saya mengucapkan alhamdulillah dan semoga kita berharap bahwa pertemuan kita pada pagi hari ini akan semakin membawa kemaslahatan buat kita semua. Akhirnya dengan mengucap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, workshop online aplikasi persediaan pemerintah daerah saya nyatakan resmi dibuka. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga pula apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan pada hari ini dan hari-hari yang akan datang mendapatkan balasan kebaikan, keberkahan dan juga insya Allah akan bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Terima kasih. Dan insya Allah apa yang kita lakukan memberikan manfaat buat kita semua. Sekali lagi, terima kasih. Salam sehat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Syafriyadi selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian adalah acara pembukaan kita. Kepada Bapak Syafriyadi, kami sangat mengharapkan Bapak untuk terus mengikuti acara ini, namun jika ada kegiatan lain, bisa meninggalkan Zoom meeting. Cuman kami sangat mengharapkan Bapak untuk terus mengikuti acara hingga berakhirnya acara ini ya. Iya, saya ada agenda jam 9, jadi izin live ya. Semoga lancar acaranya dan membawa manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Ya, izin live ya, Pak Andika. Terima kasih banyak ya. Ya Pak. Yo, salam sehat Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya live. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuki acara utama yaitu pemberian materi mengenai aplikasi persediaan. Kali ini saya akan menjadi moderator pada acara ini. Perkenalkan, nama saya Elisa. Saya adalah staf dari bidang PAPK Kanwil DJPB Provinsi Aceh yang akan memandu acara insya Allah hingga selesai nantinya ya Bapak Ibu. Setelah pemberian materi nantinya akan ada tanya jawab dan ini diskusi bebas saja. Dan setelah itu akan ada kuis dan tentunya akan ada door prize juga ya untuk yang memenangkan pemenang kuisnya. Jadi Bapak Ibu terus ikuti acara hingga selesai karena ini memang acara workshop online yang sangat ditunggu-tunggu karena menghadirkan programmernya langsung ya Bapak Andika Bangun Patria. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Bu Elisa. Sudah siap ya Pak untuk menyampaikan materi mengenai Insya Allah. persediaan? Baik, Bapak Ibu sekalian sebelum dimulai nih ya, saya ingatkan lagi untuk mengisi absen
yang sudah ada di Linktree ya, bisa dilihat di kolom chat. Dan juga di situ sudah ada materinya dan installer dari aplikasi persediaan. Jadi Bapak Ibu selagi mengikuti workshop juga bisa install mungkin ya, sudah bisa install masing-masing. Jadi sambil lihat workshop, sambil praktek gitu ya, kira-kira bagaimana gitu. Dan juga sudah ada materinya dan ada kolom pertanyaan juga. Jadi mungkin pada saat pemberian materi ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, bisa langsung di kolom chat dan nanti juga bisa raise hand ya, supaya lebih interaktif dan pertanyaannya juga lebih jelas, nanti bisa raise hand. Baik, untuk tidak memperpanjang, kami persilakan kepada Bapak Andika untuk menyampaikan materi mengenai aplikasi persediaan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Elisa. Yang kami hormati Pak Iwan Haidir, para pejabat dari Kanwil DJPB Banda Aceh, dan para pejabat dari lingkup Kanwil DJPB seluruh Indonesia, dan para pejabat di SKPD dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya jelas? Bapak Ibu sekalian? Pak, jelas sekali. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya perkenalkan diri, tadi sudah diperkenalkan ya. Nama saya Andika Bangun Patria. Kebetulan untuk sementara ini saya masih di Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Sampai hari Selasa besok baru saya ditugaskan di KPPN Bali G sebagai seksi Vera di KPPN Bali G, dan kebetulan selama ini saya sebagai programmer aplikasi persediaan, perancang dan desainer untuk aplikasi SIMAK, Saiba, dan Erekon. Jadi yang berhubungan dengan penyusunan pelaporan keuangan ini menjadi tugas kami di SCTP. Jadi untuk Bapak-Ibu sekalian, untuk aplikasi persediaan memang pertama ditujukan hanya untuk teman-teman yang mengelola dana APBN. Untuk dana untuk APBD memang belum kita khususkan ke APBD, tetapi dengan berjalannya waktu, karena memang yang jadi pionir pertama itu dari teman-teman dari Kanwil Banda Aceh. Dulu saya ingat Pak Sarwan itu memberikan tugas kepada kami untuk kalau bisa aplikasi persediaan digunakan oleh teman-teman dari daerah, Bapak Pemda, dan alhamdulillah sudah banyak rekan-rekan dari Pemda sudah menggunakan aplikasi persediaan. Kebetulan kemarin saya juga telah memberikan sosialisasi ke Kanwil Serang, ke Kanwil Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengalami kendala pada aplikasi persediaan, itu bisa langsung ke kantor wilayah atau dengan KPPN setempat. Teman-teman KPKNL dan KPPN juga tahu. Atau misalnya di Bapak Ibu sekalian sebagai Satker DKTP, dekonsentrasi atau tugas perbantuan juga bisa bertanya kepada rekannya yang mengelola dana DKTP untuk aplikasi persediaan tersebut. Mohon izin, ini untuk slide-nya dari teman-teman Banda Aceh atau dari kami, Bu Elisa? Dari Bapak saja. Saya aja ya. Iya, bisa dari Bapak saja. Mohon izin share screen. Mohon izin, sudah terlihat sekalian? Sudah terlihat, Pak. Oke.
aplikasi persediaan metode Vivo 2021. Memang sebelumnya itu kita masih menggunakan metode harga perolehan terakhir untuk di teman-teman di APBN. Kalau untuk di aplikasi untuk teman-teman di Pemda itu pemerintah daerah itu bisa memilih 3 metode. Metode Vivo, HPT atau average, tergantung dari Pemdanya masing-masing. Setahu kami seperti itu. Jadi teman-teman Pemda bisa melakukan penetapan metode di awal tahun, tergantung dari Pemdanya masing-masing. Beda dengan kami dari teman-teman dari APBN, itu yang menetapkan adalah Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Jadi untuk metode Vivo itu baru ditetapkan di tahun 2021 ini. Jadi sebelumnya ini kita menetapkan dengan metodenya harga perolehan terakhir. Jadi kalau kita dulu di Bapak Ibu sekalian belajar di SMA atau SMEA atau di kuliah, itu ada namanya metodenya mengenal metode Vivo, average, dan LIFO. Tetapi kalau untuk di sistem akuntansi pemerintah, itu hanya ada metode HPT, harga perolehan terakhir, metode Vivo, dan average. Ini masalah akuntansi persediaan. Mohon maaf, bisa ini Mas, admin ya. Ada sedikit coret-coretan, Mak. Jadi ada definisi dari aplikasi persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Jadi persediaan itu tidak melulu hanya barang-barang ATK, tetapi juga peluru kendali, alat-alat yang membantu atau mendukung kegiatan operasional pemerintah. Bisa juga rumah yang akan diserahkan kepada masyarakat, jembatan yang akan diserahkan kepada masyarakat, itu masuk sebagai barang persediaan. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau untuk persediaan itu memang kalau untuk di dana APBN, itu sampai detail. Jadi seperti kalau di kantor panti asuhan, itu sampai misalnya beli kacang panjang, beli yang barang-barang kecil untuk masakannya, itu juga di-input di aplikasi persediaan. Di rumah sakit juga sama. Seperti itu. Cakupannya adalah barang persediaan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, yaitu bahan atau perlengkapan sapis yang akan digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, atau barang yang disimpan atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Itu untuk barang persediaan. Jadi tolong memang dibedakan antara dengan aset dan persediaan. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau di teman-teman di SKPD, kalau nggak salah, kalau aset sudah ada aplikasi sendiri ya. Kalau untuk di aplikasi untuk persediaan, memang masih menggunakan manual. Jadi memang ada inisiatif dari beberapa kanwil mengusulkan kepada kami, bisa nggak menggunakan aplikasi persediaan pusat, bisa, tetapi dengan modifikasi ya. Jadi banyak beberapa kanwil sudah melakukan, dan kami di SCTP akan mendukung, tentu saja dengan teman-teman dari Det APK dan kanwil akan mendukung Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan aplikasi persediaan daerah. Jadi aplikasi persediaan ini juga digunakan oleh pemerintah pusat, juga digunakan oleh pemerintah daerah. Jadi persediaan berdasarkan bentuk dan jenisnya macam-macam ya, dari ada suku cadang, aset dijual kepada masyarakat, hewan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, ada barang dalam proses, amunisi, dan lain-lain. Itu jadi cakupan dari persediaan itu seperti apa. Ini yang tadi ya, masalah barang konsumsi. Kalau untuk pita cukai, materai, atau legis itu biasanya kan teman-teman bea cukai, tapi kalau untuk Bapak Ibu sekalian biasanya itu materi untuk proses dipakai untuk stok untuk Bapak Ibu sekalian untuk digunakan
dalam proses atau dalam kegiatan operasional perkantoran. Ada bahan baku, ada tanah bangunan, kita skip aja. Ini pengakuan persediaan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya dapat diukur dengan handal. Jadi untuk di persediaan itu mengenal barang usang, barang rusak, dan barang baik. Di persediaan tidak mengenal namanya barang hilang. Karena di persediaan Anda mengenal namanya opnam fisik. Opnam fisik itu bisa menghilangkan catatan yang ada di aplikasi persediaan. Jadi kalau untuk di pemerintah pusat itu untuk PMK 181 itu minimal setahun sekali satuan kerja melakukan opnam fisik. Tapi kalau untuk di standar teman-teman di aplikasi persediaan yang dilakukan oleh teman-teman satuan kerja itu biasanya setahun itu 2 kali, semester 1 dan semester 2 untuk opnam fisik. Untuk mengetahui apakah ada barang usang atau barang rusak. Persediaan, ini masalah pengukuran persediaan. Ada biaya perolehan, harga pokok produksi, dan nilai wajar. Jadi persediaan itu memang tergantung Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk persediaan itu kita harus lihat biaya perolehannya. Biaya perolehannya termasuk ongkos angkutnya atau tidak. Kalau di sini kan banyak dari teman-teman dari Satker juga ya, dari Satker APBN, itu juga kalau nggak salah dari teman-teman BKKBN itu kalau mendeliver obat itu termasuk ongkos angkutnya atau tidak, itu termasuk dalam persediaan. Jadi termasuk dalam ongkos angkut. Seperti kalau di aset atau di SIMAK, pembebasan tanah, pengeringan tanah itu juga termasuk biaya perolehan. Sama juga seperti di aplikasi persediaan. Jadi aplikasi persediaan sampai dengan barang itu bisa masuk ke gudang dan biayanya itu berapa, itu dimasukkan ke aplikasi persediaan. Untuk di aplikasi persediaan memang ada kendala adalah sejak tahun 2015 kami mendapatkan user requirement atau permintaan dari DIT APK sebagai regulator kami, jadi tidak bisa mengeluarkan atau merekam desimal, 2 angka desimal. Jadi harus bulat. Jadi untuk aplikasi persediaan memang harus bulat angkanya, tidak boleh desimal di belakang koma. Jadi ini agak menjadi kendala untuk teman-teman rumah sakit. Jadi aplikasi persediaan juga dipakai untuk teman-teman RSCM, teman-teman RSPAD, teman-teman Fatmawati yang besar-besar rumah sakit itu semua menyebut dengan menggunakan aplikasi persediaan untuk melakukan pelaporan keuangannya. Wajib melakukan penginputan. Tadi ya biaya perolehan, harga pokok produksi, dan kalau nilai wajar, kalau persediaan itu diperoleh dengan cara lain, misalnya donasi atau rampasan, atau nilai tukar aset secara wajar. Oke. Ini yang mendasari PMK nomor 234 dan surat dari Dirjen kami S3 bahwa penetapan metode first in first out untuk kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Jadi untuk pemerintah daerah, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan 2 aplikasi. Jadi aplikasi itu kan kami untuk tahun 2020 kita masih menggunakan metode FIFO. Jadi kalau satker tersebut atau Pemda yang bersangkutan untuk kebijakan tahun 2021 masih menggunakan metode HPT, silakan menggunakan aplikasi yang lama. Tapi kalau misalnya ditetapkan di tahun 2021 sudah menggunakan metode FIFO, silakan menggunakan aplikasi yang baru. Mohon maaf kalau untuk average atau rata-rata tertimbang, kami belum bisa menyediakan. Insya Allah ke depannya kami akan berusaha untuk menyediakan, karena memang untuk aplikasi ini, untuk APBN
hanya bertahan sampai dengan tahun 2021. Jadi aplikasi persediaan yang kami rancang dan kami kembangkan ini hanya dipakai untuk APBN sampai dengan 2021. Untuk 2022 dan seterusnya bisa digunakan oleh teman-teman pemerintah daerah. Kalau misalnya masih dibutuhkan, kami akan melakukan pengembangan untuk kami khususkan untuk teman-teman pemerintah daerah. Untuk metode FIBO, jadi persediaan yang pertama masuk dianggap sebagai persediaan yang pertama keluar. Transaksi pengeluaran persediaan dicatat sesuai dengan urutan atau sekuen transaksi persediaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian beli tanggal 1 Januari, tanggal 2 Januari saja beli kertas 100.000. Setelah itu tanggal 3 beli kertas 200.000. Yang 2 Januari tadi hanya beli 2 kertas. Yang 3 Januari beli 1 kertas. Kalau dulu metode FIBO itu 3 dikali 200. Kalau metode HPT itu yang dipakai adalah 3 dikali 200. Tapi kalau metode FIBO 1 dikali 100, 2 dikali 200. Senyatanya kalau metode HPT memang dibedakan Bapak sekalian karena harga perolehan terakhir. Dulu mengenal namanya koreksi otomatis. Saya itu buatnya itu KO ya, tapi akhirnya ditanya sama rekan-rekan itu KO itu apa singkatannya? Saya juga bingung. Akhirnya saya bikin koreksi otomatis. Karena dia mengoreksi pembelian. Jadi biar sama dengan pengeluaran dari SPM atau SP2D-nya. Jadi kalau beli kertas itu 100.000, di SP2D 100.000 atau di SPM 100.000, Bapak input di aplikasi persediaan itu 100.000, tetapi terkena metode HPT misalnya jadi 200, selisihnya itu dianggap sebagai KO. Itu ada di metode HPT. Tetapi yang metode HPT ini hanya dipakai sampai dengan tahun 2020. Jadi untuk KO sudah tidak ada lagi, karena memang kemarin banyak pertanyaan dari BPK, hitungannya KO bagaimana ya? Itu jadi perlu penjelasan dari Bapak Ibu sekalian yang lebih kalau untuk dalam penyusunan pelaporan keuangan atau penjelasan ke rekan-rekan BPK. Jadi dengan analisis dari rekan-rekan di APK dan kami teruskan, kami menggunakan metode first in. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini lanjut. Ini untuk aplikasi persediaan ini database-nya masih ikut database SIMAK. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk teman-teman Pemda, karena memang tidak ada SIMAK, jadi harus melakukan instalasi database SIMAK. Jadi kemarin kalau nggak salah sudah saya kirim juga ke Mas Agus atau ke rekan-rekan Kanwil Banda Aceh, ada linknya untuk lakukan instalasi database SIMAK. Setelah itu melakukan instalasi database untuk DB Sedia 21. Jadi tinggal install saja, itu sudah ada di link HIDJBB, juga sudah ada di link kemarin yang kami lakukan rilis aplikasi. Ini bisa di link ini sudah di link chat ya, sudah disampaikan oleh rekan-rekan panitia, atau bisa juga lihat di HIDJBB. Kalau untuk Bapak Ibu sekalian, ini instalasi ini dipakai untuk teman-teman APBN. Jadi kalau untuk teman-teman untuk teman-teman sekalian, tidak ada namanya migrasi saldo awal. Ini ada kalau apabila saldo awal pada tahun 2020 sudah ada aplikasi HPT, jadi ada migrasi saldo awal. Tetapi kalau tidak ada, tidak melakukan migrasi saldo awal.
Setelah itu ada cleansing referensi kode barang, ini dipakai untuk yang sudah ada saldo awalnya, itu hanya untuk meng-cleansing referensi kode barang. Ini rekam transaksi kalau sudah selesai semua. Lanjut, kalau untuk Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian yang benar-benar dari awal Bapak Ibu sekalian, setelah lakukan instalasi database SIMAK, setelah itu Bapak Ibu sekalian lakukan instalasi aplikasi persediaan. Ntar saya praktekkan pelan-pelan. Jadi instalasi database SIMAK dan instalasi database persediaan, dan Bapak Ibu sekalian melakukan perekaman aplikasi di persediaan di tahun 2021 dengan melakukan perekaman referensi kode barang dulu. Setelah merekam referensi kode barang, baru Bapak Ibu sekalian bisa melakukan perekaman saldo awal, setelah itu melakukan transaksi tahun berjalan. Ntar kita akan praktekkan pelan-pelan Bapak Ibu sekalian, ini hanya untuk contoh saja. Untuk metode FIFO. Kalau menurut saya ini bisa dipelajari Bapak Ibu sekalian untuk menghemat waktu, kalau bisa kita lebih banyak ke praktek dan diskusi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk ilustrasi FIFO, mohon maaf, ada sedikit gangguan teknis. Bapak Ibu sekalian, untuk FIFO, ilustrasi seperti ini Pak, Bapak Ibu sekalian, itu pakai layer ya. Jadi sesuai dengan pembeliannya. Ini saya contohkan 1 Januari 2021 ada saldo awal dengan unit 11. Harganya 190, jumlahnya jadi 1.650. Setelah itu tanggal 10 Januari ada juga pembelian senilai 10, harganya 100. Setelah itu ada juga pemakaian. Pemakaiannya tanggal 17 Januari, yang dikeluarkan adalah senilai 11 dengan nilainya adalah nilai harganya 150. Jadi beda dengan metode HPT. Kalau metode HPT yang dipakai adalah harga yang terakhir, harga yang 100, bukan yang harga yang 150. Simpelnya seperti itu untuk metode first in, first out. Oke. Lanjut Bapak Ibu sekalian, saya loncatin Bapak Ibu sekalian. Untuk beban persediaan, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada pemakaian persediaan itu akan menghasilkan jurnal beban. Beban namanya beban persediaan. Itu akan ada di laporan operasional di Bapak Ibu sekalian yang ada di penyusunan laporan keuangan. Metodenya dipakai adalah perpetual, tetapi memang dipakainya adalah periodik berdasarkan inventarisasi fisik dan berdasarkan pelaporannya, karena pelaporannya adalah per bulan. Jadi setiap bulan kita melakukan pelaporan ke aplikasi SIMAK. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa juga melakukan pelaporan berjenjang ya, pelaporan bulan Januari, bulan Februari, itu aplikasi neraca persediaannya berapa. Jadi dipakainya per bulan. Jadi pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada pemeriksaan teman-teman BPK itu bisa ngecek barang yang di gudang atau barang yang belum dipakai itu dicek sesuai dengan catatan kita di persediaan apa. Bila Bapak Ibu sekalian menggunakan manual, dicek dengan manualnya. Kalau dengan sudah menggunakan aplikasi persediaan, dicek di aplikasi persediaan sesuai atau tidak
Jadi kami menyarankan Bapak Ibu sekalian melakukan opnam fisik. Kalau opnam fisik harus ada berita acara hasil opnam fisik. Yang melakukan opnam fisik siapa? Tim opnam fisik. Jadi Bapak Ibu sekalian bukan operator persediaan ya, tetapi tim opnam fisik untuk mengetahui barangnya itu yang ada di kantor tersebut persediaannya berapa. Nah, jadi karena dengan hasil dari berita acara hasil opnam fisik itu bisa menghilangkan atau menambah persediaan harus. Jadi catatan-catatan kita itu bisa dihilangkan dari persediaan. Misalnya gini, Bapak sekalian, kejadian di Makobrimob Kelapa II itu terjadi beban persediaannya minus karena objeknya opnam fisik amunisi itu lebih besar dari catatannya. Catatannya ada 100, misalnya 100.000. Begitu di objek ada 200.000. Karena ada rekan-rekan dari Satgas Brimob itu pulang ke Mako, itu amunisinya tidak dipakai, setelah itu dimasukkan lagi ke gudang. Nah, catatan tersebut itu akan mempengaruhi dari hasil opnam fisik itu akan mempengaruhi neraca Bapak Ibu sekalian. Jadi di aplikasi persediaan itu catatan yang pernah kita lakukan itu akan dikoreksi dengan persediaan itu objeknya bagaimana, sama atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan objeknya, kalau objeknya itu kertasnya hanya ada 5, biarpun di catatan kita 10 ya, kita rekam di aplikasi persediaan hasil opnam fisiknya 5. Jadi 5 itu akan hilang atau menjadi beban persediaan. Yang tadi dari awal saya sampaikan, di aplikasi persediaan tidak mengenal barang hilang. Yang dikenal adalah barang rusak dan usang dan barang baik. Beda dengan aset ya. Kalau di aset itu mengenal barang hilang, barang rusak berat, barang rusak ringan, seperti itu. Kalau di aplikasi persediaan ada mengenal usang, rusak, dan barang baik. Lanjut. Nah, posisi aplikasi persediaan di posisinya di aset lancar. Jadi neraca Bapak Ibu sekalian akan muncul di aset lancar. Persediaannya berapa? Detailnya ada. Memang ada PR buat kami sebagai penyusun aplikasi yang belum kami sempat buat adalah penggabungan aplikasi di tingkat Pemda. Misalnya Pemda itu akan mengkompilasi dari satker SKPD itu berapa aplikasi persediaannya, itu akan muncul di aplikasinya Pemda secara utuh. Misalnya Pemda Kota Banda Aceh itu dari SKPD itu ada satkernya, itu dikumpulin dimasukkan di aset lancar, itu aplikasinya belum kami buat untuk kompilasinya. Insya Allah kalau memang ada kesempatan kami akan buat untuk aplikasi kompilasi untuk di teman-teman SKPD atau yang di bagian teman-teman Pemda, tapi untuk satker bisa menggunakan aplikasi ini. Ini hubungan antara aplikasi, ini gambaran untuk aplikasi APBN ya, itu dari persediaan itu dikirimkan ke SIMAK. SIMAK itu yang menangani aset tetap. Kalau persediaan kan aset lancar. Setelah itu SIMAK BUMN itu mengirimkan yang kiriman dari persediaan tersebut dikirimkan ke SAIBA. SAIBA itu yang menyusun laporan keuangan. Itu kalau untuk di aplikasi APBN seperti itu. Jadi bisa disesuaikan untuk rekan-rekan yang ada di aplikasi atau teman-teman di SKPD, karena persediaan itu mengirimkan neraca dan mengirimkan jurnal bentukannya. Kalau Bapak Ibu sekalian merekam persediaan barang konsumsi, itu akan muncul persediaan pada debit, kreditnya persediaan sebelum diregister, akan muncul seperti itu. Kalau di SAIBA
terhadap pembelanja barang tersebut itu akan mengeluarkan jurnal persediaan sebelum register pada posisi debit, kreditnya ditagihkan ke identitas lainnya. Jadi registernya akan hilang. Ini untuk gambaran untuk APBN ya, seperti itu. Tadi bisa disesuaikan oleh teman-teman di tingkat SKPD ya. Ini bisa dikoordinasi dengan rekan-rekan Kanwil setempat atau sebagai mitra kerjanya. Ini contoh untuk aplikasi persediaan untuk SAPD. Ini kebetulan masih tayangan yang lama ya. Ini tayangan ini yang buat rekan-rekan KP Kanwil DJPP Palu. Ini tampilan masih aplikasi yang tahun 2019, tapi ya tetap sama, cuma hanya tampilan saja berbeda. Bapak Ibu sekalian pertama kali masuknya sebagai menu admin. Tetapi sebelum ini kan Bapak Ibu sekalian harus melakukan instalasi database SIMAK, instalasi database persediaan, instalasi aplikasi persediaan 2021. Kalau nggak salah linknya sudah di-share oleh rekan-rekan dari Kanwil DJPP Banda Aceh ya. Jadi sudah ada linknya tersebut, bisa Bapak Ibu sekalian melakukan instalasi. Pertama kali masuk menu admin. Jadi biasanya gini, kok saya masuk admin kok nggak bisa ya? Muncul MySQL konektor ODBC ya? Itu biasanya karena peran atau servisnya dari MySQL-nya tidak atau belum jalan. Ntar kami tunjukkan, bagaimana cara untuk mengatasinya, ntar saya tunjukkan setelah sesi slide ini. Setelah itu, kalau sudah bisa berhasil masuk admin, kita melakukan perekaman kode kabupaten. Jadi Bapak Ibu sekalian, perekaman kode kabupaten ini kami samakan seolah-olah sebagai level kementerian. Ini contohnya misalnya 200 Kota Madya Palu. Ini harusnya kan ini sebagai kementerian ya, misalnya ada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan 117 TVRI. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal lakukan perekaman di unit akuntansi pengguna barang, seakan-akan sebagai KL, direkam misalnya sebagai 200 itu Kota Madya Palu misalnya. Setelah itu, setelah merekam kode kabupaten kota Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian merekam daftar untuk pembantu wilayah. Misalnya tadi 200, direkam juga 01-nya. Kita bikin seakan-akan eselon 1 ya, seakan-akan ya. 200 itu misalnya, ini tadi saya pakai contoh Kota Madya Palu, 01 itu hanya sebagai contoh saja, bisa rekam terserah Bapak Ibu sekalian. Setelah itu wilayahnya disesuaikan. Wilayah misalnya kalau Aceh itu 0601 misalnya, atau 0602, disesuaikan yang ada di wilayah, bisa dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak rekam Kota Palu misalnya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian merekam kode satkernya. Ini tadi rekam 200 01 1851. Kode satkernya itu dari kode satker SKPD. Tidak boleh sama. Jadi bisa ditentukan dari masing-masing satker ya, kode satkernya berapa ya. Ini saya contohkan. Kalau untuk setelah kode satker tersebut UAKPPB, ada namanya UAPKBB, itu 000, itu pembantu. Biasanya kalau rekan-rekan yang mempunyai anak satker, misalnya teman-teman rumah sakit ya, farmasi, ada bagian gizi, itu biasanya dia menggunakan anak persediaan. Jadi kalau di persediaan itu sama seperti aset, itu bisa dibuat sebagai anak. Kalau ini 000, itu Bapak Ibu sekalian sebagai induk. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen yang rekam persediaan itu ada 4 orang sesuai dengan unitnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal membuat usernya ini 00 untuk UAPKBB 001, 002, 003, 004. Tetapi wajib ada 000 sebagai induknya, karena yang 001, 002, 003, 004 itu sebagai subsatker atau sebagai pembantu persediaan
dia berkewajiban melakukan pengiriman setiap bulannya ke persediaan induk. Itu untuk rekan-rekan rumah sakit. Biasanya ya untuk yang besar. Sekedar info untuk teman-teman rumah sakit, kami sedang melakukan pengembangan aplikasi bridging. Karena untuk rumah sakit Kementerian Kesehatan, BLU Kementerian Kesehatan, kami sejak 2016 kami menggunakan aplikasi bridging persediaan. Jadi dari SIM RS, jadi dari sistem informasi rumah sakit tersebut, dia membentuk ADK TXT, jadi bisa diterima oleh aplikasi persediaan dan tidak perlu menginput ulang. Tetapi memang untuk aplikasi Vivo ini baru kami kembangkan, masih setengah jalan insya Allah. Insya Allah kami targetkan bulan Oktober untuk BLU Rumah Sakit Kementerian Kesehatan sudah bisa digunakan oleh teman-teman rumah sakit BLU Kesehatan. Kalau misalnya Kementerian Kesehatan sudah bisa, insya Allah kami juga akan share ke rekan-rekan rumah sakit di SKPD. Tetapi dengan syarat memang ada tim IT yang bisa membentuk ADK TXT yang kami inginkan. Jadi bisa ntar berkoordinasi dengan teman-teman Kanwil, DJPP, dan dengan kami dari Direktorat SITP. Tapi menunggu dengan teman-teman kementerian, maaf. Jadi menunggu dengan kami berlakukan untuk teman-teman Kementerian Kesehatan dan rumah sakit BLU. Setelah itu kita sudah membuat satker, kita membuat user passwordnya. Kita buat misalnya Palu, nama ID-nya apa, passwordnya kita ulang 2 kali, kita klik simpan. Lanjut. Nah, setelah kita membuat user password, kita langsung masuk ke dalam aplikasi login. Ini akan muncul tampilan seperti ini. Maaf. Bapak Ibu sekalian, setelah muncul tampilan seperti ini, berarti aplikasi sudah siap Bapak Ibu sekalian untuk dipergunakan. Aplikasi persediaan yang tadi pertama kali Bapak lakukan instalasi, setelah itu lakukan perekaman kode satker, setelah itu melakukan perekaman user masuk, setelah itu kita harus melakukan perekaman kode barang, itu wajib. Perekaman kode barang itu wajib. Yang merekam siapa? Yang merekam adalah yang mempunyai kode subnya 000 alias induk. Jadi subsatker, misalnya farmasi, gizi, yang di rumah sakit, itu tidak berhak untuk melakukan perekaman referensi kode barang. Yang merekam adalah yang 000. Ini contohnya 200.01 1551 12345 000. Itu yang berhak merekam kode barang. Setelah sebagai induk ya. Kalau untuk KD itu kantor daerah. Jadi sekalian bisa menggunakan kode kewenangan ini. Jadi kalau seperti yang tadi kasusnya rumah sakit, induknya yang melakukan perekaman. Referensi kode barang, misalnya paracetamol, macam-macam ya. Setelah itu di backup referensinya dikirimkan ke anak referensinya. Karena si anak tidak bisa melakukan perekaman kode barang referensi. Jangan sampai si anak tersebut melakukan perekaman. Biar kan tinggal bikin user saja di admin sebagai induk ya. Oh, saya bikin referensi kode barang. Itu kalau dibuat seperti itu, begitu dikirim ke induk akan muncul neracanya 0. Berantakan nilainya. Jadi kami harapkan ini kami tekankan dulu untuk teman-teman yang APBN ya, teman-teman Kanwil, KPPN. Jadi untuk di aplikasi persediaan yang merekam referensi kode barang hanya di induk. Ini di induk ya. Oke. Ini untuk perekaman referensi kode barang.
bisa dipilih, bisa diklik satu-satu, seperti itu. Ini perekaman kode barang. Misalnya ada 100 kode barang, tinggal lakukan perekaman. Wajib ya melakukan perekaman referensi kode barang. Setelah itu, ini contoh setelah kita rekam kode barang, kita merekam transaksi pembelian. Ini contohnya HPS 4. Ada nomor dokumen ini diisi otomatis oleh aplikasi urutannya. Kalau nomor bukti atau BSC, Bapak Ibu sekalian yang melakukan pengisian. Kalau untuk tanggal dokumen, diisi apa? Itu tanggal dokumen dari barang tersebut diterima atau pada waktu pengadaan, tergantung Bapak Ibu sekalian. Tanggal buku apa itu tanggal buku? Itu tanggal pelaporan. Jadi kadang-kadang rekan-rekan bingung. Ini tanggal dokumen sama tanggal buku kok sama ya? Dibolehkan sama, tapi tidak boleh tanggal dokumen itu lebih, misalnya tanggal bukunya itu 11 Juli 2019. Itu tidak boleh tanggal dokumennya tanggal 12 Juli. Harus sebelumnya dari tanggal buku. Tanggal buku adalah tanggal pelaporannya yang ada dalam neraca. Jadi tolong diingat, tanggal buku itu harus lebih besar daripada tanggal dokumen. Di sini ada namanya akun. Akun ini bisa juga Bapak Ibu sekalian tidak lakukan perekaman, tidak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu sudah lakukan klik, itu harus dilakukan perekaman. Ini kenapa dibuat? Ini karena memang ada e-cover BPK tahun 2015 untuk mengetahui Bapak Ibu sekalian, untuk teman-teman APBN, apakah menjurnal register itu hanya, kalau di istilah, hanya nembak saja. Itu kena, makanya ada e-cover dari BPK, harus lihat akunnya dari mana saja. Ini akunnya dari, bukan akun persediaan ini. Bapak Ibu sekalian rekam di sini. Jadi kalau melakukan jurnal itu tahu akunnya apa saja, dari mana saja. Karena untuk di aplikasi di APBN, untuk akun pembentuk itu dibedakan, sudah dibedakan by sistem, by akun. Jadi kami bisa membentuk jurnal register ya. Jadi kami munculkan akun tersebut. Tapi untuk teman-teman Pemda bisa juga tidak dilakukan perekaman. Langsung aja Bapak Ibu sekalian. Karena juga kami tidak wajibkan. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian sudah klik, ya harus direkam. Tetapi kami tidak wajibkan di aplikasi ini Bapak Ibu sekalian melakukan perekaman. Klik tambah, lakukan perekaman. Untuk Vivo, nah ini terus terang ini momen terbesar ya kami memberikan sosialisasi Vivo ya. Terus terang untuk APBN kami belum melakukan sosialisasi ya ke teman-teman APBN ya. Ini yang paling banyak rekan-rekan dari teman-teman SKPD dan teman-teman APBN. Untuk pembelian itu tidak boleh, kalau kode barangnya sama, ini HPS 4, tanggal dokumennya, tanggal bukunya sama, 11 Juli, nomor dokumennya sama, itu tidak boleh direkam di harga yang sama, di tanggal yang sama, atau di nomor dokumen yang sama. Misalnya ini kan ada 2 juta, harga beli satuannya 100. Setelah itu Bapak Ibu sekalian lakukan perekam lagi, tambah barang, tanggalnya, bukunya sama, nomor dokumennya sama, tapi keterangannya diubah, pembelian dari toko A, aplikasinya akan bermasalah di aplikasi Vivo. Jadi kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian klik selesai, rekam lagi dengan nomor dokumen yang baru. Ini kami mendapatkan dari aplikasi yang kami rilis di semester 1 kemarin, itu kami dapat kiriman permasalahan ya. Itu banyak yang hitungannya Vivo berbeda Pak. Saldo saya berbeda ya, dengan senyatanya dengan buku persediaan. Itu karena memang pada waktu transaksi pembelian itu tidak dibedakan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian di hari yang sama harusnya, dan di toko yang sama, kan buktinya sama ya, harusnya kan nilainya berbeda ya, harusnya nilainya berbeda. Jadi tidak boleh nilai yang sama. Jadi lebih baik tinggal selesai ngerekam lagi, tambah.
rekam lagi transaksi pembelian. Ya, ini untuk pemakaian. Pemakaiannya otomatis by system, Bapak Ibu sekalian tinggal memilih nomor bukunya berapa, tanggal bukunya berapa, pilih kode barangnya, dikeluarkannya berapa. Jadi aplikasi persediaan yang FIFO itu langsung menghitung layer-layernya. Ini misalnya ada pembeliannya, jumlah yang di aplikasi persediaan ada 15, terdiri dua barang, harga barang. Begitu Bapak ngerekam 15, itu yang muncul di HPS 4 ini akan ada 2 layer, harga yang pertama dan harga yang kedua. Itu aplikasi yang menghitung. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal merekam kuantitas saja, otomatis aplikasi akan menghitung. Ini untuk pemakaian. Ini contoh laporan posisi persediaan seperti ini. Setelah ini contoh, ini laporan barang persediaannya, itu detailnya. Ini detail barang persediaan. Setelah itu ada juga rinciannya. Ini rincian barang persediaan. Untuk rincian ini, mohon maaf untuk aplikasi persediaan FIFO yang rilis tahap pertama, masih belum kami buka. Jadi insya Allah harusnya saya mengupdate di bulan September ya, untuk rilis tahap kedua, tapi ini kami akan usahakan bisa rilis di bulan September akhir, untuk Bapak Ibu sekalian melakukan penyusunan LK triwulan 3 untuk teman-teman APBN. Jadi kami akan merilis aplikasi persediaan FIFO rilis tahap kedua dan aplikasi simak BMN untuk kertas kerja konfirmasi data aset yang bermasalah. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini laporan rincian barang persediaan. Jadi barang detailnya, mutasinya bagaimana itu terlihat di laporan rincian barang persediaan. Nah, ini buku persediaan. Jadi buku persediaan itu menampilkan track record dari persediaan tersebut. Pembelian, pemakaiannya ada di buku persediaan. Ini ada di Satker, ada di Subsatker juga ada. Jadi melihat buku persediaannya itu sama atau tidak. Seperti itu. Ini untuk buku persediaan. Nah, ini laporan mutasi barang persediaan. Nah, ini kalau ditanya, ini kok laporan mutasinya kok aneh ya Pak ya? Ini harusnya kan ada saldo awal, ini ada tambah sama kurang. Kenapa muncul kok hanya tambah saja ya 1.800? Yang di aplikasi persediaan ini, yang mutasi barang persediaan, ini hanya netonya saja. Jadi tidak mungkin ada tambah, ada kurang. Jadi aplikasi persediaan hanya untuk yang di laporan mutasi, hanya munculkan kalau nggak tambah, ya kurang. Karena kan berakibat pada neraca. Jadi ada tambah atau kurang. Tambah atau kurang ya. Jadi tidak bisa keduanya. Rencana kami di rilis tahap kedua ini akan kami lakukan penyesuaian. Lakukan penyesuaian, jadi kami akan munculkan mutasi tambah dan mutasi kurang, bukan netnya. Jadi brutonya, jadi kami akan tambahkan biar Bapak Ibu sekalian lebih memudahkan untuk membuat pelaporannya, mutasi tambah, mutasi kurangnya. Jadi kami memang ini terkendala juga karena waktu juga ya, konsen waktu untuk melakukan perbaikan, karena selama ini memang hanya kami sendiri ya yang melakukan penyusunan aplikasi persediaan. Ini jurnal kiriman yang dikirimkan dari aplikasi persediaan ke SIMAK dan diteruskan ke Saiba. Ini beban, misalnya nih untuk pemakaian itu akan ada namanya jurnal transaksi K01. Jadi ada beban persediaan konsumsi karena ada pemakaian barang konsumsi senilai 200.000. Kalau yang M02 itu jenis transaksinya adalah pembelian. Jadi ada pembelian senilai 2 juta. Ini jurnal-jurnal transaksi. Bisa juga Bapak Ibu sekalian ada yang menggunakan, ada yang tidak. Karena rekan-rekan Pemba ada yang
hanya membutuhkan neracanya saja, ada yang membutuhkan jurnalnya saja, jadi ini bisa dipakai untuk bahan pembuatan jurnal seperti itu. Ini jurnal bentukan di aplikasi Persdia seperti itu. Sebelum kami lanjutkan di teknis simulasi aplikasi, saya merekam aplikasi, apakah ada pertanyaan atau kami serahkan ke Mbak Elisa? Mbak Elisa, gimana Mbak Pak? Elisa? Ya, bisa kita buka sesi tanya jawab dulu kali ya Pak, sebelum masuk ke praktek gitu ya. Ya Mbak Elisa. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan bersama materi mengenai aplikasi persediaan. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan ya. Tadi saya lihat sudah ada 3 orang yang raise hand. Bisa raise hand kembali. Gimana? Dari BPKAD Nia Selatan. Ya. Dari BPKAD Nia Selatan bisa raise hand kembali. Tadi hilang raise hand-nya. Oh, Aceh. BPKAD Nia Selatan. Baik, kepada Bapak ya, Bapak Rius Gulo dari BPKAD Nia Selatan, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Izin kami bertanya untuk pengaturan tadi tentang perekaman satuan kerja. Mohon diulanglah karena tadi itu ada yang induk, ada yang subunit. Mohon dijelaskan kembali. Terima kasih. Kepada Pak Rius, langsung saja Pak Andika, dipersilakan. Atau gimana Mbak? Saya mau langsung jawab pada waktu simulasi, jadi biar. Nah, ya bisa juga ya. Jadi gini aja, gimana kalau kita tampung dulu semua pertanyaannya, nanti akan dijawab ya. Jadi ini kita ambil dulu 3 penanya ya. Tadi yang pertama sudah dari Bapak Rius Gulo, lalu yang kedua dari Aceh Tamiang, BPKD Aceh Tamiang, dengan Ibu siapa Bu? Maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Radia, Bu. Suaranya tidak kedengaran, Bu. Sepertinya dari BPKD Aceh Tamiang ada sedikit trouble ya. Kita ini dulu, kita simpan dulu dari pertanyaannya dari BPKD Aceh Tamiang. Ini selanjutnya kita beralih dulu dari Bapak Nyoman ya. Bapak Nyoman. Oke. BPKD Aceh Tamiang gimana Bu? Sudah bisa? Ya, suaranya masih bermasalah ya Bu. Kita ini dulu, kita simpan dulu. Selanjutnya kita ke Bapak Nyoman dari BPKD. Ya, kepada Bapak Nyoman dipersilahkan Pak. BPKD Sukamara. Silakan Pak Nyoman. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak atas waktunya. Pertama saya sudah coba install tadi, tapi nggak bisa karena katanya harus pakai database. Ada 2 database yang akan diinstal lagi, yang akan diinstal pertama. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, seandainya nanti kami mau memakai itu
eh, di mana kami bisa dapat lengkapnya, jadi mulai database-nya SIMAK, kemudian database persediaan, kalau aplikasinya sudah, kemudian apakah ada panduan untuk instalasi dari awal sampai siap digunakan. Terus kami ini kan dari Kalimantan, kalau misalkan nanti setelah kita coba, bisa, kemudian kalau ada masalah kami ke siapa? Apakah bisa ke KPKNL? Apakah bisa ke ya itu yang kami tanyakan, karena kan tidak mungkin kami sendiri, karena bukan kami yang buat itu yang saya pertanyakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Nyoman, jauh-jauh dari Kalimantan ya. Wow, ini pun peserta kita saya informasikan sudah tembus di Zoom, sudah tembus 500 peserta, karena kuotanya 500. Di YouTube juga ternyata sangat banyak ya pesertanya. Jadi ini memang diikuti dari seluruh Indonesia dan sangat banyak sekali. Ternyata aplikasi persedia ini sangat wow sekali gitu ya, sampai seluruh Indonesia tuh menggunakannya. Baik, tadi Pak Nyoman pertanyaannya panduan instalasinya ya Pak ya, dan kalau ada kendala atau trouble itu bagaimana dan ke siapa. Oke, kita ke pertanyaannya. Selanjutnya kita ke RSUD Kabupaten Aceh. Tapi ini kameranya RSUD ya. RSUD Kabupaten Aceh. Bisa Pak. Oke, kita keep juga ya, sepertinya ada trouble. Selanjutnya ke Pak Tanto. Pak Tanto BPKD Aceh Tengah. Silakan Pak Tanto, dipersilakan. Kemarin barusan dari sini ya Pak ya, barusan bertemu. Ya. Silakan Pak, pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Halo? Ya, silakan Pak. Halo? Kami mendengar pertanyaannya. Halo, iya. Terima kasih waktunya. Ini kami menanyakan hal yang sama kemarin tuh, apakah untuk penginputan 2 digit di belakang koma tuh ada solusinya gitu? Karena untuk penginputan khususnya obat-obatan di RSU ataupun di dinas kesehatan tuh banyak sekali filenya, ataupun banyak sekali item yang diinput, sampai ratusan ataupun ribuan gitu loh. Jadi kalau misalnya dibulatkan, serasa jumlah atau akhirnya itu akan berbeda dengan aplikasi dengan faktur ataupun yang tertera di tersebut tuh. Jadi apakah ada solusi penginputan untuk yang angka 2 digit terakhir itu? Kalau memang ada solusinya, kami mohon solusinya gitu. Sementara itu aja. Yang kedua untuk ini barang-barang dari ini di pertanyaan dari Distakpil sebenarnya. Pertanyaan untuk kami sampaikan juga, apakah barang-barang yang diterima dari transfer dari provinsi ke daerah itu seperti contohnya barang-barang kertas ataupun belangko KTP yang sudah tidak terpakai lagi, apakah bisa langsung dihanguskan atau mungkin bisa kepakai kembali tahun ke depannya gitu. Mungkin hanya itu aja pertanyaan dari saya. Semoga ada solusi dari pengembang programnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Tanto. Kami ulangi lagi pertanyaannya ya Pak. Tadi ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama tentang penginputan 2 digit di belakang koma ya. Bagaimana solusinya? Karena kan seperti tadi juga dijelaskan, rata-rata dari rumah sakit banyak yang persediaannya itu ada koma-komanya ya. Dan bahkan sampai 2 digit di belakang koma, itu gimana jadinya solusinya? Lalu yang kedua mengenai transfer provinsi tadi ya, transfer provinsi ke daerah. Jika ada yang sudah tidak terpakai, apakah dihanguskan atau tidak gitu? Ya, tadi sudah kita dapat 3 penanya dari provinsi yang berbeda-beda. Ini bagaimana Pak? Apakah kita jawab dulu 3-tiganya, Pak Andika? Apa gimana? Baiknya. Terima kasih Mbak Elisa. Jadi ini saya jawabnya dengan
sekalian mempraktekkan sedikit simulasi, Mas, Bapak Ibu sekalian. Ya, lebih baik seperti Jadi itu. emang kalau tahu rekan-rekan sekalian sudah mendapatkan database SIMAK, database persediaan dan aplikasi persediaan belum ya? Sudah. Sudah ya? Kami bagikan di link. Sudah ada linknya Pak. Jadi sudah ada installernya, sudah ada database-nya ya. Jadi ini kalian menjawab Pak Nyoman dari BPKD Sungamara ya Pak ya. Jadi wajib itu ada saya share dulu ya. Jadi ada Bapak Ibu sekalian, itu wajib ada namanya installer DB BMN 1018. Ini di HIDJPP juga ada. Ini juga di link yang disampaikan oleh rekan-rekan Kanwil Banda Aceh juga sudah ada. Installer DB BMN 10 itu untuk database database SIMAK-nya ya. Tapi di dalamnya memang ada DB sedia 10. Itu untuk rumahnya, untuk installer di database-nya. Setelah itu di folder persediaan 21 ini ada installer DB sedia 21, ada installer persediaan 21. Jadi Bapak Ibu sekalian misalnya cari di HIDJPP ada, atau bisa juga ke KPKNL atau ke KPPN atau ke Kanwil. Tetapi kalau memang tadi misalnya Pak Nyoman tadi ini kalau ada masalah tanya kemana? Memang untuk tupoksi untuk pembinaan ke teman-teman Pemda ada di Kanwil. Jadi Bapak Nyoman ini bisa ke Kaltim ya, Kanwil Samarinda ya. Atau kalau misalnya dekat dengan rekan-rekan KPPN lebih baik koordinasi dulu teman-teman Kanwil. Apakah kalau misalnya karena jaraknya itu bisa juga dengan melalui online, bisa juga ke KPPN atau KPKNL, tetapi lebih bagus memang yang sebagai pembina untuk teman-teman pemerintah daerah adalah teman-teman Kanwil Pak ya. Jadi installernya tadi ada DB sedia 21 sama installer Psedia 21. Jadi ada dua ini untuk database persediaan 2021 dan installer persediaan 21. Kalau yang ini juknisnya. Jadi tata cara melakukan instalasi itu ada di sini. Tentang Vivo ada di juknis persediaan 21. Bisa dilihat di HIDJPP. HIDJPP di website itu bisa Bapak Ibu sekalian download atau minta ke rekan-rekan KPPN, Kanwil atau KPKNL untuk bisa mengurus. Oke. Ini sudah jelas Pak Beli Nyoman ya? Pak Nyoman dari BPKAD Sukamara. Jadi database SIMAK tadi, setelah itu DB sedia 21 dan installer Psedia 21. Itu semua sudah ada di linknya yang di-share oleh teman-teman Kanwil DJPP. Bisa juga dari HIDJPP. Itu sudah ada linknya juga. Bapak Ibu sekalian bisa melakukan instalasi. Bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menghadapi permasalahan? Bisa koordinasi dengan Kanwil. Bisa juga misalnya lewat medsos, di HIDJP juga ada medsosnya. Bisa juga melalui HIDJPP. Bisa mengajukan pertanyaan ke kami. Tapi memang kami sarankan ke Kanwil karena lebih karena masing-masing Pemda itu kan beda perlakuannya, metodenya berbeda-beda. Jadi kan Kanwil yang bisa memberikan masukan kepada rekan-rekan sekalian metode apa yang dipakai dan bagaimana penanganannya. Jadi kami koordinasinya juga lebih cepat. Si Kanwil koordinasi ke kami atau Kanwil langsung nanya ke kami atau misalnya kalau terpaksa urgent bisa langsung ke kami.
via HIDJP. Bisa juga lewat telepon juga bisa. Bapak sekalian, kalau nggak salah 14.090 ya, itu HIDJP. Oke, ini untuk Pak Nyoman dari BPKAD Sukamara. Setelah itu, setelah kita lakukan instalasi, stop share ya. Kita lakukan instalasi, saya stop share. Saya coba melakukan, saya masuk ke aplikasi persediaan manual. Dalam artian ini aplikasi persediaan Vivo yang posisinya sebagai admin. Sebagai admin, jadi referensinya adanya cuma referensi, utility, dan keluar. Beda yang utama. Jadi untuk masuk ke sini, Bapak sekalian, maksudnya admin. Ini masuk sebagai administrator. Setelah itu kita membuat sini Bapak sekalian. Yang harus dilakukan pertama kali tadi kan instalasi. Setelah itu kita merekam tabel UAPB. UAPB itu unit akuntansi pengguna barang ya. Ini seakan-akan kementerian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ini coba saya contohkan ya. Tadi yang tanya dari Pak Luis Bulo ya. Maaf ya. Ini saya coba misalnya 400 ya. Kodenya 400. Misalnya Kabupaten Nias Selatan. Kita klik simpan. Kita mendapatkan Kabupaten Nias Selatan, kodenya 400. Itu Bapak sendiri yang merekam, tetapi kalau bisa seragam antar kabupaten, maksudnya gini, Bapak bisa kalau misalnya di Nias Selatan udah menggunakan 400, jangan di kabupaten yang lain yang sama-sama Sumatera Utara, ini berarti Kanwil saya, ini juga menggunakan 400, jadi kalau bisa dibedain, karena kami juga akan membuat insya Allah aplikasi bertingkat, aplikasi tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ke depannya akan seperti itu. Karena memang fokus di tahun 2002 memang kita akan fokus di pemerintah daerah ya, untuk persediaan digunakan untuk membantu penyusunan pemerintah daerah. Ini baru contoh satu ya. Saya merekam 400 sebagai Kabupaten Nias Selatan. Setelah itu saya klik, saya keluar, saya masuk lagi referensi, saya rekam tabel untuk unit eselon 1-nya. Saya klik sini. Kita pilih kode tadi 400. Kita klik unit eselon 1. Klik tambah. Kita bikin aja 01. Nias Selatan. Nias Selatan. Kita klik simpan. Jadi kita sudah mendapatkan 400.01. Jadi 400 itu Nias Selatan, 01 itu seakan-akan ini sekretariatnya pakai 01 ya. Kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian hanya menggunakan 400.01 saja ya. Karena kalau untuk kementerian kan ada misalnya 029 LHK, 01 itu Sekjen, 02 itu Inspektorat, 03 itu PHPL, seperti itu ya. Tetapi kalau untuk teman-teman Pemda, kami mengharapkan hanya satu saja, 400.01. Oke. Setelah itu, Bapak sekalian, kita merekam wilayah. Jadi wilayahnya disamakan ya. Tadi kan kita merekam 400. 01. Nah, ini nilai Pak, Bapak sekalian. Ini nilai sesuai di sini. Nias Selatan itu berapa ya? Ini belum ada sertnya ini saya ini. Misalnya Kabupaten Nias, misalnya ya. Nias. Kita klik simpan. Jadi kita sudah dapat 1, 2, 3.
Ini yang terakhir tabel UAKPBB atau kode satker Bapak Ibu sekalian. Kami ulangi lagi ya Bapak Ibu sekalian. Tabel UAPPB ini tabel kode kota madya Bapak Ibu sekalian atau kabupaten. Ini eselon 1-nya 01 atau 0, tergantung Bapak Ibu sekalian, silakan. Ini wilayah disesuaikan dengan wilayahnya. Setelah itu tabel wilayah sesuaikan dengan wilayah Bapak Ibu sekalian. Setelah itu tabel UAKPB. Kita rekam, klik tambah. Tadi 400 01 berapa ya? Kita nggak tahu, kita klik sini Bapak Ibu sekalian. Muncul ini 0101. Kode satkernya tolong disesuaikan dengan satker Bapak Ibu sekalian. Kalau satker Pemda itu ada pengaturan khusus kalau nggak salah ya. Tapi yang dipakai adalah 6 digit. Jadi tidak boleh satkernya itu berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh berbeda. Maksudnya tidak boleh sama. Misalnya Dinas Kesehatan itu 0006. 6 digit ya. Ntar ada Dinas Kelautan Perikanan 006, itu tidak boleh. Jadi harus unik, artinya tidak boleh sama ya. Karena kami akan melakukan kompilasi di tingkat kabupaten. Kedepannya kami akan melakukan kompilasi 000006. Untuk unit akusasi pembantu ini hanya untuk kode satker pembantu. Ini untuk teman-teman rumah sakit ya. Ini bisa diisi 001, 002. Ini kami tidak mengisi 001, tapi saya mengisi 000. Ini adalah saya sebagai induk, misalnya saya sebagai dinas kesehatan ya, itu tidak punya anak satker, jadi saya hanya sebagai satker utama sebagai satu satker ya. Jenis kewenangan kami mengharapkan Bapak sekalian menggunakan kantor daerah saja, atau monggo mau disesuaikan mau pakai UB KP, tapi KP kan untuk kantor pusat itu biasanya untuk teman-teman Pemda bisa menggunakan kantor daerah atau tugas perbantuan, tapi lebih baik kantor daerah saja dipakai. Kantor daerah. Saya coba klik Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Mohon maaf, Dinas Kesehatan ya. Oke, kita klik simpan. Nah, ini Dinas Kesehatan Kabupaten Nias. Muncul di sini. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan slide tadi, kita klik keluar, kita isi usernya. Kita klik tambah, misalnya Dinas Kesehatan saya bikin Dinas. Nama ID-nya itu saya bikin tulis juga Dinas saja, passwordnya saya bikin A, ini milih. Kita milih tadi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias. Kita klik simpan. Ini sudah muncul dinas tadi ya. Kita klik keluar. Jangan keluar, tapi sekalian lakukan log off. Dinas. Klik A. Masuk. Jadi kita sudah masuk. Ini Kabupaten Nias Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, tahun anggaran 2021. Ya. Tadi tahun anggaran ngaruh ya Bapak sekalian, jadi jangan salah merekam tahun 2020. Jadi merekamlah sesuai dengan tahun sekarang 2021. Oke.
kalau ini sudah terjadi, sudah selesai sampai di sini, tampilan aplikasi tolong Bapak Ibu sekalian samakan dengan data Bapak Ibu sekalian. Kode satkernya benar nggak ini? Oh, tahunnya udah sama. Setelah itu kita tinggal lakukan perekaman tabel barang. Nah, kita rekam tabel barang. Saya coba merekam tabel barang. Klik tambah. Bisa dipilih satu-satu. Pakai habis ini ya. Tapi kalau saya biasanya referensi tabel barang, kita klik, tambah, sini. Kita misalnya mau ketik kertas HVS, kita klik saja sini, langsung muncul di sini, dan akan muncul otomatis 0001. Jadi kode barang itu, sesuai dengan data BMN, sub kelompok BMN itu, ada 10 kode digit barang. Nah, namanya kertas HVS ini. Tetapi yang kode barang 00001 itu sesuai dengan urutan di aplikasi persediaan. Aplikasi persediaan yang melakukan atau given ya, memberikan. Karena kode barang di aplikasi persediaan itu 16 digit. Tetapi untuk bridging, untuk teman-teman yang rumah sakit ya, rumah sakit BLU, kami memberikan referensi kode barang itu sampai 30 kode barang. Referensinya, panjangnya. Tapi kalau untuk aplikasi persediaan yang biasa itu hanya 16. Karena untuk rumah sakit itu kan barangnya banyak ya. Jenisnya banyak, satuannya juga berbeda-beda. Jadi kami buatkan lebih untuk teman-teman yang menggunakan aplikasi bridging bagi rumah sakit BLU. Oke. Kita tinggal rekam kertas HVS. Misalnya begitu Bapak klik enter, munculnya di sini. Munculnya di sini. Tidak masalah. Ini saat itu kita pilih satuannya RIM. Jadi satuan ini sangat berpengaruh karena gini Bapak sekalian. Masing-masing satker kadang-kadang beda. Ada apalagi masing-masing subsatker atau gimana. Ini ada yang bikin pensil itu pakai lusin, ada yang pakai box, ada pakai dus. Itu tolong disamakan. Kalau untuk sebagai subsatker itu harus mengikuti induk apa yang dipakai satuannya. Sesuaikan dengan kalau ini kertas kan RIM ya. Kita klik simpan. Saya merekam lagi. Misalnya saya mau rekam misalnya obat ada nggak? Ini obat cair. Obat batuk. Munculnya di tengah, di pinggir nggak masalah ya sekalian. Tinggal di sini pakai misalnya satuannya mili. Kita sudah mendapatkan referensi kode barang persediaan. Jadi teman-teman satker itu wajib merekam referensi kode barang dulu, baru bisa melakukan perekaman pembelian atau saldo awal. Jadi posisi ini di aplikasi persediaan ini hanya ada referensi kode barangnya 2, tidak ada saldo sama sekali. Tidak ada saldo sama sekali. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, yang dulu sudah menggunakan aplikasi persediaan HPT, yang tadi ada kalau nggak salah tadi yang disampaikan oleh Mbak Elisa, tadi ada 13 kanwil ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Safriadi juga. 13 Pemda. Ada 13 Pemda. Oh, 13 Pemda ya. Tinggal klik migrasi saldo awal. Jadi kode-kode barang yang lama kemarin dan saldo terakhirnya keikut. Kita lakukan migrasi saldo awal. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian yang sisanya tadi atau teman-teman yang dari
Jambi, dari Kalimantan, atau dari Papua belum menggunakan aplikasi persediaan existing atau masih menggunakan manual, bisa lakukan transaksi perekaman di sini. Persediaan masuk di saldo awal. Astagfirullah. Transaksi persediaan masuk saldo awal. Jadi persediaan masuk itu ada saldo awal, itu untuk transaksi yang tahun kemarin belum dicatat. Ya, transaksi kemarin yang belum dicatat atau yang Bapak Ibu sekalian kemarin masih menggunakan pencatatan manual, itu wajib melakukan perekaman saldo awal untuk mengetahui saldo awal kemarin itu berapa. Nah, itu rekamnya pakai saldo awal. Otomatis tanggal dokumennya harus tahun 2020, tapi tanggal bukunya sekarang, misalnya tanggal 1 Januari 2021. Ini saya coba rekam ya. Saya contohkan saldo awal. Ini ditujukan untuk Bapak Ibu sekalian yang belum sama sekali merekam transaksi persediaan. Dalam artian tahun kemarin belum menggunakan aplikasi existing ya, masih manual. Jadi kita merekam, setelah merekam referensi kode barang, kita merekam saldo awal. Kita klik saldo awal, nomor bukti kita rekam, tanggal dokumennya harus tahun 2020. Kalau saya buat tahun 2021 bisa nggak? Misalnya saya buat 01/01/2020. 20. Ada muncul message box tanggal dokumen harus kurang dari tahun anggaran. Jadi memang kalau untuk saldo awal itu harus transaksi tahun kemarin tanggal dokumennya. Tetapi tanggal bukunya harus tahun ini. Ya. Ini untuk Bapak Ibu sekalian yang tahun kemarin belum menggunakan aplikasi persediaan harus merekam saldo awal. Ya. Yang tanggal 31 Desember 2020. Yang kita rekam di sini saldo akhirnya saja, Pak. Saldo akhir yang manual dari catatan Bapak Ibu sekalian yang manual kemarin. Misalnya ini saya buat 01/01/2000. Ini kalau tahunnya sama tinggal enter saja. Jadi kalau tahunnya sama 01/01 enter, itu langsung muncul 2021. Langsung muncul ya. Nggak usah kita ketik 2021. Nah, kalau kita klik sini, yang muncul hanya 2, karena kita baru merekam 2, Bapak sekalian. Jadi saya coba rekam kertas HVS A4. Saya rekam, misalnya sisanya kemarin, kertas HVS itu ada 20. Nilainya itu 100.000. Dapatlah saldo awal 200 ya. Nilainya tadi ya. Nilainya 20 RIM dengan harga beli satuannya 100.000, harga totalnya 2 juta. Yang diinput ini bukan pembelian tahun 2020 ya Pak ya. Kalau untuk posisi sekarang ini saldo awal ini saldo akhirnya saja Pak. Saldo akhirnya catatan manual Bapak Ibu sekalian. Ini yang masih menggunakan manual ya. Saldo akhirnya berapa itu yang direkam sebagai saldo awal. Tetapi kalau untuk teman-teman yang ini kan ada teman-teman Satker APBN ya, saldo awal ini digunakan apabila ada transaksi pembelian yang belum terinput di tahun 2020. Itu bisa diinput di sini dengan tanggal dokumen sesuai dengan tanggal pembeliannya, tetapi harus di bawah tahun 2021 dengan tanggal bukunya. Untuk teman-teman APBN, saldo awal ini tidak menghasilkan jurnal persediaan sebelum register, tapi akan menghasilkan koreksi nilai persediaan pada laporan perubahan ekuitas atau di LPE atau di neraca percobaan. Itu akan muncul
koreksi nilai persediaan. Ini untuk teman-teman APBN. Jadi kalau untuk teman-teman SKPD, teman-teman Pemda, ini bisa digunakan untuk yang belum manual ya. Belum, kemarin masih menggunakan manual, bisa merekam sebagai saldo awal. Oke, sudah dapat saldo awalnya. Kita lihat laporan posisi persediaan di neracanya. Tanggal 31 Januari 2000, tadi saya enter aja ya. Oke. Barang konsumsinya 2 juta. Ini saldo awal ya. Setelah itu misalnya saya mau melakukan transaksi pembelian. Saya melakukan transaksi pembelian, misalnya transaksi pembeliannya tanggal 2 Januari 2021. Oke. Saya pilihnya kertas HPS 4. Saya bikinnya ada 5 saja. Harganya 120.000. Kalau teman-teman APBN ini diisi sesuai dengan akunnya, tapi tidak wajib, silahkan diisi. Tetapi kalau teman-teman SKPD tidak usah diisi, keterangan bisa diisi. Misalnya pembelian apa? Pembelian kertas. Bisa juga tidak, itu kami serahkan ke Bapak Ibu sekalian. Kita klik simpan. Kalau kita mau rekam lagi, kita tinggal klik tambah barang lagi. Tapi tidak boleh kertas HPS lagi ya. Harus yang lainnya. Obat batuk. 2, misalnya 50 mili. Misalnya. 300. Seperti ini. Kita klik simpan. Tambah barang, selesai, muncul seperti ini. Ini juga ada cetakannya Bapak Ibu sekalian. Cetakan bulan Januari. Namanya register transaksi harian. Ada kertas HPS 4, ada obat batuk, senilai sekian. 15.600.000. Laporan posisi persediaan di neracanya, ini laporan posisi persediaan di neracanya, pada tanggal 31 Januari 2021, senilai 17.600.000. Ini posisi laporan persediaan di neraca. Posisi laporan barangnya di sini Pak. Laporan persediaan UAKBP. Saya pakai semester aja. Kertas HVS-nya 4, 2.600.000, obat batuknya 15 juta. Untuk rincian sementara kami tutup Bapak Ibu sekalian. Jadi kami akan di rilis tahap kedua, kami akan menunjukkan laporan rincian persediaan, laporan mutasi, dan daftar transaksi. Coba kami lihat buku persediaannya. Untuk tadi kertas HVS, ada pembeliannya 20, 100.000, 2 juta, 5, 120, totalnya 2.600.000. Kalau dulu metodenya HPT, munculnya adalah 25 dikali 120. Jadi beda ya, neracanya berbeda antara Vivo dengan APT. Oke, Bapak sekalian, coba saya melakukan pemakaian. Saya melakukan pemakaian untuk tadi, saya buat tanggal 20 Januari. Kertas HPS 4. Saya coba buat 23.
Ya, saya salah ngerekam ya. Ya. Jadi di aplikasi persediaan itu divalidasi jumlah saldo barang kita berapa. Jadi saya ngerekam tadi salah ya, 33. Jadi akan muncul tayangan seperti itu. Ini 23. Sisanya jadi 2. Jadi akan keluar kertas HVS A4 itu 20 dengan tadi nilainya enggak salah 100 ya. Dan kertas HVS 3 nilainya 120 dikali 3. Kita cek di laporan buku persediaannya terhadap kertas HVS A4, pemakaiannya dibagi 2. 20 dengan nilainya 100.000. Setelah itu 3 dengan nilainya 120 dikeluarkan. Jadi aplikasi itu menghitung secara otomatis sesuai dengan layer dari metodenya Vivo. Terus terang kalau untuk di aplikasi ini kami memberikan batasan sampai dengan 20 layer. Sampai dengan 20 layer. Jadi misalnya ini layarnya ini kan hanya 2 layer harga ya yang ada nilainya ya. Tapi kalau nilainya harga misalnya Bapak Ibu sekalian melakukan pembelian setelah itu dipakai hanya tanggal 31 Desember, itu kan tidak normal. Jadi aplikasi akan memberikan hitungannya yang berbeda ya. Jadi kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian melakukan pembelian dan pemakaian secara normal senyatanya. Misalnya dilakukan rapelan ya. Jadi kemarin banyak teman-teman Satker melakukan perekaman rapelan karena kemarin untuk migrasi saldo awal itu yang kami bawa hanya ada pembelian saja yang kami bawa karena terkait metode Vivo dan HPT. Jadi saya melakukan pengambilan migrasi itu hanya pembelian saja. Untuk pemakaian Bapak Ibu sekalian yang di teman-teman APBN itu melakukan penginputan ulang untuk transaksi pemakaian. Jadi kemarin memang banyak teman Satker yang menginput ulang karena memang metodenya berbeda kan antara HPT dan Vivo, dan terus terang kami tidak bisa melakukan penyamaan dalam artian kami tarik karena memang sesuai dengan layar seperti ini. Layarnya berbeda. Kalau kemarin kalau metodenya HPT itu tinggal hanya nilainya 120 saja, bukan dibagi 100 dan 120 gitu ya. Makanya teman-teman yang APBN melakukan penginputan pemakaian ulang. Itu saja sedikit simulasi. Kami serahkan ke Mbak Elisa lagi untuk kalau ada diskusi yang terima kasih kepada Pak Andika sekaligus menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan ya. Langsung demonstrasikan penggunaan aplikasi persediaan. Jadi pastinya sudah sangat jelas ya Bapak Ibu sekalian. Tadi ada pertanyaan dari Pak Tanto, Pak Andika belum dijawab. Oke. Ya. Mohon maaf. Nah, untuk Pak Tanto ini memang kasusnya khusus ya. Ini kalau nggak salah rumah sakit Pak Tanto ya, Pak Tanto. Jadi untuk rumah sakit atau untuk aplikasi persediaan untuk mulai tahun 2015 memang kami tidak bisa melakukan perekaman pembelian secara desimal. Kalau tahun 2014 ke bawah itu memang desimal kami perkenalkan di aplikasi persediaan, tetapi mulai 2015 tidak. Tetapi kalau untuk BLU, apalagi Bapak Ibu sekalian menggunakan aplikasi bridging itu kami sediakan di aplikasi bridging. Jadi kami mengharapkan kalau untuk BLU rumah sakit Kemkes itu sudah berjalan, jadi bisa digunakan juga oleh teman-teman Pemda. Jadi tapi memang
harus koordinasi dengan kami, dengan kami di STP atau dengan lewat kanwilnya masing-masing, atau bisa juga share ke teman-teman dari rumah sakit Kementerian Kesehatan. Jadi kami sedang kembangkan nih Mbak Elisa untuk aplikasi bridging untuk rumah sakit. Tetapi misalnya Bapak sekalian, kalau untuk di tahun 2022 kan aplikasi kami sudah tidak digunakan oleh APBN, itu bisa kami kembangkan untuk teman-teman aplikasi Pemda dengan menambahkan desimal ya di perekaman. Itu sih Mbak Elisa untuk Mas Tanto dari BPKD Aceh ya. Iya, dari BPKD Aceh Tengah, Pak Andika. Dan tadi ada juga satu pertanyaan lagi mengenai transfer provinsi ke daerah. Kalau misalnya sudah tidak terpakai, apakah bisa dihapuskan atau dibiarkan saja? Ini masih dari Pak Tanto tadi, Pak Andika. Bagaimana? Jadi kalau untuk di APBN itu mengenal usang dan rusak. Nah, jadi usang itu barang-barang persediaan yang sudah tidak valid ya, misalnya masalah belangko itu sudah tidak bisa digunakan lagi atau sudah lewat zaman. Kalau rusak bisa juga kena air hujan dan sebagainya. Itu harus dilakukan kalau di persediaan, tinggal kita lakukan transaksi pengeluaran usang atau rusak. Direkam di sini, di usang atau rusak. Setelah itu, kalau di APBN itu harus ada berita acara penghapusannya. Nah, kalau sudah ada berita acara penghapusan, baru bisa dilakukan penghapusan usang dan rusak. Seperti itu. Pertama itu keluarkan dulu dari neraca. Keluarkannya bagaimana? Lakukan persediaan keluar, usang dan rusak. Ya. Setelah itu, baru diajukan usulan penghapusannya. Kalau di pemerintah pusat kan ada berita acara penghapusan atau lewat KPKNL atau yang di bawah sesuai dengan namanya DJKN ya, bisa juga diserahkan ke teman-teman eselon 1, itu baru bisa dilakukan usang dan rusak. Nah, setelah itu baru dilakukan penghapusan usang dan rusak. Seperti itu, Mbak Elisa. Baik Pak Andika, demikian Bapak Ibu ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Ini saya rangkum sedikit. Tadi jawaban dari pertanyaan Pak Tanto bahwa penginputan 2 digit di belakang koma itu untuk aplikasi persediaan sekarang belum dimungkinkan ya. Cuma nantinya akan ada aplikasi yang akan dikembangkan untuk rumah sakit ya, karena rumah sakit ini persediaannya ternyata banyak digitnya gitu ya. Untuk sekarang sih masih belum bisa, belum dimungkinkan, cuma nantinya akan dikembangkan. Dan untuk transfer tadi, sebelum diusang atau rusak harus bikin berita acara dulu. Setelah berita acaranya sudah terbit, baru bisa dikeluarkan dari aplikasi persediaan. Seperti yang tadi sudah diperagakan ya, di aplikasi persediaan, transaksi, persediaan keluar, usang dan rusak. Namun harus ada berita acaranya. Dan untuk yang tadi pertanyaan dari Pak Nyoman BPKAD Sukamara mengenai kepada siapa kita harus bertanya atau berkonsultasi, dan di kolom chat juga saya juga baca banyak pertanyaan kepada siapa kami harus konsultasi gitu ya kalau ada trouble atau masalah mengenai aplikasi persediaan. Karena aplikasi persediaan ini bagi pemerintah daerah ternyata ada yang sama sekali belum tahu gitu ya, bahwa ada aplikasi persediaan. Nah, Bapak Ibu sekalian dari BPKAD bisa berkonsultasi kepada Kanwil DJPB di daerah masing-masing. Jadi kalau untuk daerah Aceh ya, misalnya lingkup Bandar Meria, lingkup Aceh Tengah, Aceh Utara, itu semuanya konsultasi ke Kanwil DJPB. Jadi Bapak Ibu sekalian yang di daerah masing-masing, seperti tadi Pak Nyoman di Sukamara, bisa konsultasi ke Kanwil DJPB-nya di bidang PAPK-nya gitu. Insya Allah sangat terbuka gitu ya, sangat terbuka sekali kita untuk menerima kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan juga untuk aplikasinya sendiri,
sudah kami bagikan di link tree yang ada di kolom chat. Ya, nanti ini akan kami bagikan lagi linknya, itu sudah lengkap installernya, persediaan 21 ya, dan database-nya 21 juga ada juknisnya. Coba di install masing-masing ya Bapak Ibu. Dan kalau memang ada trouble juga ya, bisa download sendiri di website HiDJPB di hi.kemenq.go.id. Atau bisa juga telepon di call center HiDJPB 14090. Nah, itu udah lengkap sekali ya Bapak Ibu. Jadi sarana untuk konsultasi, untuk berbagi ilmu itu sangat luas sekali. Atau bisa juga melalui medsos. Nah, medsos DJPB, HiDJPB ada ya, Instagram. Kalau medsos Instagram kami juga ada DJPB Aceh. Jadi sangat terbuka luas sekali untuk konsultasi aplikasi persediaan ini. Karena di pemerintah daerah Aceh sendiri baru 13 Pemda dari total 24 Pemda dan Pemprov. Jadi kami sangat terbuka sekali untuk Pemda-Pemda yang berinisiatif menggunakan aplikasi persediaan ini. Oke, sepertinya banyak sekali nih Pak pertanyaan. Luar biasa ya, ini pun audiensnya juga sangat banyak ya, di Zoom sudah full dan di YouTube juga sudah banyak pertanyaan, di Slido juga banyak sekali pertanyaan nih, luar biasa sekali ya. Ini kayaknya kita buka aja ya Pak, sesi pertanyaan aja ya, supaya lebih interaktif ya. Kepada yang pertama, ini yang sesi kedua ya, pertanyaan sesi kedua, kami minta kepada Bu Hasnanda nih, Bu Hasnanda ini Kabid Akuntansi Pemprov Aceh. Nah, kami juga kemarin baru berkunjung ke kantornya Bu Hasnanda, ngobrol panjang lebar mengenai aplikasi persediaan. Dan ini merupakan salah satu apa ya istilahnya? Alasan kenapa kami menyelenggarakan workshop ini juga salah satu ide dari Bu Hasnanda. Ini kenapa nggak kita bikin workshop aja? Jadi semua Pemda nggak cuma di Aceh tapi Indonesia gitu ya, bisa tahu aplikasi persediaan. Kepada Bu Hasnanda, silakan Bu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke. Maaf Bu Hasnanda, mic-nya. Ya. Nah, terima kasih Bu. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Pertama, terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Kebetulan tadi menurut informasi dari 23 kabupaten kota sudah 12 yang menggunakan aplikasi. Dan itu tidak termasuk provinsi yang sudah menggunakan. Memang selama ini kita kalau untuk persediaan kita masih manual. Mungkin di rumah sakit udah yang menggunakan aplikasi. Jadi ini mungkin pertanyaan yang pertama, saya tadi ada sempat lihat bahwa tampilan hasil akhir dari tidak kelihatan mutasi tambah kurang. Jadi dia cuma menampilkan hasil akhir. Dari sisi nanti pemeriksaan tim BPK, hal ini sangat dibutuhkan karena saat pemeriksaan BPK tetap meminta Satker menampilkan mutasi tambah kurang untuk persediaan. Kemudian mungkin satu terhadap di dinas kesehatan, bagaimana misal mereka di dinas kesehatan ini mempunyai beberapa gudang untuk persediaan, beberapa gudang. Apakah nanti tadi seperti penjelasan dari Pak Andika, di Dinkes dia nggak punya sub, tapi kenyataan di lapangan di Dinkes itu dia punya beberapa gudang. Jadi nanti bagaimana nanti terhadap hasil akhir dari persediaan. Kemudian misalnya contohnya lagi di rumah sakit kita nanti tahu ada gudang induk, terus dia dari gudang induk dia pindah misal per poli. Apakah nanti di hasil akhir rekap sisa persediaan di akhir itu akan terakumulasi semuanya. Kemudian terkait satu lagi wewenang Satker sampai batas mana wewenang dia terhadap menginput persediaan ini.
misal seperti tadi, apakah kita di bidang akuntansi sebagai penyusunan laporan pemerintah Aceh dapat nggak kami memperoleh laporan konsolidasi dari Satker, dari semua Satker sebagai laporan persediaan secara keseluruhan pemerintah Aceh. Mungkin itu aja dulu Pak Andika dari kami dari bidang akuntansi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Nanda. Ini pertanyaannya cukup banyak juga ya dan kompleks. Saya catat ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu mengenai tadi mutasi tambah kurang ya, Bu ya. Mutasi tambah kurang itu harusnya itu ada, cuman kan tadi aplikasi persediaannya itu cuman totalnya aja gitu ya, nggak dijelaskan mutasinya berapa, cuman totalnya tambahnya aja. Itu bagaimana? Lalu yang kedua mengenai Dinas Kesehatan punya beberapa gudang, sedangkan di aplikasinya itu tidak ada subnya, sedangkan pada kenyataannya ada sub. Nah itu gimana? Lalu yang ketiga rekap sisa akhir. Rekap-rekapnya itu apakah bisa diakumulasikan gitu ya. Lalu pertanyaan terakhir yang keempat, sejauh mana wewenang Satker terkait input persediaan? Apakah nantinya Pemprov ini dapat mendapatkan laporan konsolidasi dari persediaan-persediaan ini? Itu pertanyaannya. Kita buka dua penanya lagi ya, biar nanti sekaligus dijawab. Pertanyaan kedua ini Bu Hasnanda, pertanyaannya di-keep dulu. Kita ke penanya kedua. Dari Bapak Irwansyah, KPPN Takengon. Ya, Bapak Irwansyah. Wah, ini Pak Irwansyah sendiri sudah berkecimpung di bidang PAPK sudah sangat lama ya, Pak. Sudah. Nah, ini gimana, Pak? Pertanyaannya silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Atas kesempatannya begitu juga. Selamat Pak Andika. Selamat atas promosinya juga dan terima kasih atas sosialisasinya ini. Memang sebenarnya ada beberapa kendala, Pak. Saya cuma ini sedikit kendala yang selama ini terjadi di Pemda, Pak ya. Yang pertama itu UAKPD itu kan sebagai induk satker, Pak. UAKPD sebagai induk satker. Gimana Pak? Bisa Pak Andi ini ditanggapi? Pak Irwansyah, suaranya kurang ini ya, kurang mungkin karena mic-nya kali ya, mic-nya kurang keras. Jadi ini dengar tapi kurang jelas. Udah dekat kali nih. Masih kurang jelas sih sepertinya. Nah, kendala yang pertama itu gimana? Udah dengar? Bisa didengar, Mbak? Sudah dengar sih, Pak, tapi masih kurang jelas. Kami coba, iya Pak, kami coba untuk ini, untuk singkatnya aja gimana gitu. Kendala yang pertama untuk di Pemda itu persis sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Hasnanda ya, oleh Ibu Hasnanda. Contohnya misalnya Dinas Kesehatan. Contoh Dinas Kesehatan itu sebagai induk satker karena dana untuk pengadaan obat itu ada di DPA-nya atau di DIPA-nya Dinas Kesehatan. Sementara obat penginputan datanya di Dinas Kesehatan. Untuk anak satkernya adalah Puskesmas. Nah, di Puskesmas ada lagi Puskesmas pembantu. Jadi mungkin untuk tingkat aplikasinya mungkin bisa ditambah ke sub lagi di bawah satu lagi. Itu mungkin itu satu kendala Pak Andi. Itu sudah kita sampaikan itu 2018 sama Mas Alwi. Kalau nggak salah saya hari itu. Dan Mas Alwi sudah juga datang ke Kanwil Aceh hari itu. Itu kendala kita di aplikasi persediaan untuk ininya untuk sekarang ini. Yang kedua, memang benar. Untuk ini juga sekalian saya tambahkan, memang benar untuk di Dinas Kesehatan sendiri atau rumah sakit pengadaan obat kita tidak kita sediakan untuk angka di belakang koma ya.
Dinkes beberapa bidang yang sisa akhir ini. Selanjutnya yang jadi permasalahan lagi, permasalahan yang timbul itu kadang-kadang di Pemda sendiri pengadaannya itu agak kurang jelas Pak. Tadi yang pertanyaan pertama mengenai sub anak satker kan? ya, Sub anak satker dari rumah sakit itu sudah diajukan untuk ditambah gitu ya? Jadi untuk ke bawahnya bisa, Mbak Lisa, maksudnya untuk ke bawahnya lagi, untuk misalnya untuk puskesmas pembantu itu tidak punya aplikasi. Pembantu ya, puskesmas pembantu. Ya. Untuk puskesmas pembantu tidak punya aplikasi. Jadi dari Dinas Kesehatan sebagai induk satker, ya, puskesmas sebagai satker pembantunya. Nah, di bawahnya ada pustu. Nah, pustu itu dia tetap manual. Itu mungkin salah satu mungkin yang jadi PR-nya Pak Andika mungkin bisa dibantu untuk ke Pemdanya. Sama seperti Ibu Hasanah bilang itu terdiri ada beberapa, misalnya kalau di rumah sakit, dari rumah sakit ke poli, dari rumah sakit ke gudang farmasi, dari gudang farmasi ke poli. Jadi paling tidak harus ada minimal itu tiga tingkatan aplikasi. Itu yang masih kendala sama kita dari dulu. Untuk harga obat. Saja Pak Irwansyah. Mungkin itu aja dulu Mbak. Nanti kalau ya. lagi Mbak. Terima kasih Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena pertanyaannya cukup banyak, kita jawab dulu ya kepada Pak Andika karena pertanyaannya cukup banyak juga. Silakan Pak Andika. Terima kasih Mbak. Ini yang pertama pertanyaan dari Bu Nanda ya, dari kepala bidang ya. Ini tentang mutasi tambah kurang. Memang di aplikasi persediaan itu memang tadi yang saya sampaikan, mutasi tambah kurang itu untuk di laporan mutasi itu hanya netosnya saja, tetapi akan kami lakukan perbaikan atau penyesuaian karena memang user requirement yang di aplikasi existing di APBN itu hanya netonya saja, tambah atau kurangnya. Tetapi kalau untuk di laporan rincian persediaan itu ada mutasi tambah dan mutasi kurang secara detail. Itu akan muncul di aplikasi persediaan yang rilis di tahap kedua untuk Vivo. Itu akan muncul barang persediaannya saldo awalnya berapa, tambahnya berapa, kurangnya berapa. Itu di data detail. Data detail di laporan rincian persediaan itu akan muncul di laporan rincian persediaan. Tetapi untuk mutasi tambah dan kurang secara global itu akan kami lakukan perbaikan, tapi akan kami sesuaikan dengan aturan dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, apakah bisa tidak netonya saja, jadi brutonya ditampilkan ya, tambah atau kurangnya. Nah, itu sisanya berapa. Ini secara global ya, tetapi kalau secara detailnya itu ada di laporan rincian persediaan. Itu akan kami rilis di September akhir di tahun 2021. Ini ada namanya laporan rincian persediaan. Itu ada mutasi tambahnya dan kurangnya. Dan itu biasanya dipakai untuk teman-teman BPK ya, karena teman-teman untuk melakukan penyusunan untuk semester 1, triwulan 3, untuk pesudo misalnya masih ada pesudo pelaporan, itu biasanya lihatnya di situ, di laporan mutasi atau di detail persediaan. Ini yang untuk yang poin pertama Mbak Lisa ya. Yang kedua tentang ya tadi yang kami contohkan untuk Dinas Kesehatan, itu kami contohkan tidak punya anak itu hanya contoh saja, tapi memang untuk Dinas Kesehatan memang bisa mempunyai anak banyak, dalam artian tapi levelnya yang tadi disampaikan sama Pak Irwansyah, kalau Pak Irwansyah tadi mengusulkan Dinas Kesehatan itu mempunyai pembantu juga ya. Jadi Dinas Kesehatan punya pembantu satker di puskesmas, itu puskesmas punya turunan pembantunya lagi ya Pak Irwan ya. Sekalian saya linkkan dengan jawaban yang nomor 2 dengan Bu Nanda. Memang untuk di aplikasi persediaan memang kami sesuaikan dengan APBN. Jadi APBN itu hanya mengenal sub satker atau pembantu satker dan satker.
misalnya dinas kesehatan itu kan APBD itu dananya kan dari dinas kesehatan. Paling bisanya hanya sebagai puskesmas saja, sebagai puskesmas pembantu, atau kita turunkan dalam artian dinas kesehatan hanya kompilernya saja. Jadi puskesmas pembantu sebagai subsatker, puskesmasnya sebagai satkernya. Setelah itu dinas kesehatan kita naikkan levelnya menjadi kompilator. Itu monggo bisa di model seperti itu, atau memang akan dibuat anak satker ya, cucu satkernya ya, mau dibuat seperti itu. Paling kami bisa kalau yang seperti itu memang ini ada kebijakan khusus dari kami tidak bisa berdiri sendiri, tentu saja kami tetap koordinasi dengan teman kami dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, kalau nggak salah ini Mas Ferry ya, di DIT APK, karena memang regulatornya dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan untuk mengembangkan ya, apakah menambah, karena memang cucu satker itu tidak ada gitu, belum ada ya, apakah akan dikembangkan seperti itu. Paling kalau sekarang paling bisa menambahkan yaitu cukup sebagai misalnya diturunkan satkernya itu sebagai kompilator dengan kesehatan, yang pembantunya itu sebagai satkernya, yang puskesmas sebagai satkernya, pembantunya sebagai anak satker. Tolong disesuaikan dengan atau koordinasi dengan kanwil masing-masingnya, karena memang ini memang kami tidak bisa memberikan putusan apakah dibikin cucu satker ya, karena itu tergantung regulator dari teman-teman dari DIT APK. Kalau misalnya bisa ya insya Allah di tahun 2022, karena 2022 kita akan fokus di aplikasi, karena aplikasi existing sudah tidak digunakan lagi, karena kita sudah menggunakan Sakti, jadi bisa digunakan untuk teman-teman daerah. Jadi memang fokusnya kemarin seperti itu. Ini yang untuk jawaban yang kedua, sekalian menjawab pertanyaannya dari rekan kami dari KPPN Takengon, Pak Irwansyah ya. Terima kasih ini master di Kanwil Banda Aceh ya, sudah masuk ke Takengon. Oke, selanjutnya saya ke pertanyaan berikutnya, kalau nggak salah Mbak Elisa ya, rekap sisa akhir ya. Ini maksudnya rekap sisa akhir itu apakah ini kompilator ya, kalau nggak salah ya. Apakah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan itu bisa menampilkan hasil akhir gitu ya dari barang-barang yang sudah ditata usahakan oleh masing-masing satker, pembantu satker. Kalau nggak salah seperti itu ya, Bu Nanda atau Mbak Elisa? Iya Pak, seperti itu. Ya, ya untuk sementara memang kami belum punya, tadi saya sampaikan, belum punya aplikasi yang untuk melakukan kompilasi untuk beberapa satker. Insya Allah kalau saya punya waktu luang saya udah lama nggak di KPPN ya. Kalau di sini saya kan ngerjain ini di kantor, di rumah ya, dalam artian apa, kalau misalnya saya punya waktu luang, saya akan sempatkan untuk membantu rekan-rekan kami di SITP ya, karena memang terus terang ya, karena saya baru kemarin sore mendapat kabar mutasi, jadi kami masih ya, kami akan berusaha untuk teman kami yang menggantikan saya itu fokus di tahun 2022 akan membuat kompilasi. Tapi kalau terpaksa kami buat untuk pilot project bisa sih, untuk teman-teman untuk Kanwil Sumatera Utara dan Kanwil Banda Aceh, kan dekat ya. Ntar kami bikin pilot project di sambil kalau ada waktu luang di KPPN Balige, kami akan berusaha membuat kompilasi ya untuk satker ya. Itu saja, kami akan koordinasi dengan teman-teman SITP dan DIT APK, tapi insya Allah bisa ini kalau untuk tahun 2021. Itu ya untuk pertanyaan nomor 3 ya. Iya. Yang untuk
pertanyaan nomor 4 ini wewenang Satker. Itu sejauh mana ya persediaan itu? Ini maksudnya wewenangnya bagaimana? Satker itu dalam artian gimana? Dalam artian Satker itu menata usahakan atau melaporkan atau gimana nih Mbak Elisa? Saya Jadi bisa. pertanyaannya wewenang Satker sampai mana? Jadi kan Satker ini input persediaan. Lalu nanti sebenarnya sama juga sih Pak, ada benang merahnya dengan pertanyaan nomor 3. Jadi nanti sudah input, apakah bisa jadi laporan konsolidasi gitu? Ya, itu. Nah, berarti itu sama tadi. ya? Oke. Ya. Ya, memang yang dikeluhkan oleh rekan-rekan kemarin di Kanwil Palu, di teman-teman di Kalimantan Timur ya, kemarin ada rekan kami Mas Denny ya, itu menanyakan ini kompilasinya ya, karena kami masih fokus di aplikasi existing ya, itu sementara belum kami buat, jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin setelah Vivo ini, karena yang Vivo ini yang rekan-rekan Pemda itu rata-rata menunggu Vivo ya, dalam artian ini kok lebih Vivo ya, kapan Satker APBN menggunakan Vivo, saya mau gabung dong gitu. Oke. Kami akan berusaha semaksimal mungkin Bu Nanda, Pak Irwan dan rekan-rekan sekalian. Jadi ada PR buat kami adalah untuk yang pertama adalah tadi buat kompilasi itu kalau bisa berjenjang ya. Jadi hampir sama seperti aplikasi APBN. Jadi antara persediaan SIMAK Saiba itu kan berjenjang antara ada SIMAK wilayah, SIMAK eselon 1, SIMAK KL. Sekarang masuknya di aplikasi Erekon. Ya, kami di Persen juga akan muncul seperti itu. Jadi misalnya Provinsi Banda Aceh itu persediaannya itu berapa? Misalnya barang konsumsi berapa? Ini usaha berapa. Jadi kalau ada pemeriksaan sudah jelas ini datanya seperti ini aplikasi kompilasinya seperti itu. Kelihatannya hanya kalau menampilkan neracanya saya lebih mudah. Tapi kalau kalau data detail ya kami akan usahakan, kalau hanya neracanya saja menurut kami lebih mudah. Tinggal kami membuat pengiriman saja dari aplikasi Satker, yang bisa ngirim hanya aplikasi Satker ya, yang kode Satker yang normal ke aplikasi kompilasinya. Kami akan usahakan dan kami akan koordinasi dengan rekan kami di SITP. Karena saya bukan orang SITP lagi ya. Sudah ada kata-kata rekan kami ya, bukan menjadi bagian lagi. Dari Selasa sih Mbak. Selasa. Belum ini Pak, belum pelantikan, jadi masih STP. Ya. Iya. Bisa berubah ya? Iya, masih bisa diubah. Oh, jadi diubah ya. Oke. Itu ya Bu Nanda ya. Insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin dan kami akan koordinasi dengan beberapa teman kami di SITP, DKPK dan Kanwil. Jadi koordinasi saja dengan teman-teman Kanwil. Kami juga tidak, berapun kami sudah pindah ke Satker vertikal, kami tetap concern untuk penyusunan laporan keuangan ya, baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Jadi ini rekan-rekan yang dari Satker APBN tidak masalah kalau ada koordinasi ke kami karena kami bertanggung jawab sebagai perancang dan penyusun aplikasi untuk penyusunan laporan keuangan. Itu saja sih Mbak Elisa. Ya, baik Pak Andika. Jadi seperti itu ya Bu Nanda dan Pak Irwansyah. Ini saya rangkum sedikit mengenai mutasi tambah kurang tadi. Nantinya untuk detailnya sendiri akan rilis di tahap kedua ya. Aplikasi presiden tahap kedua itu rencananya insya Allah bulan September ya Pak Andika ya. Bulan September akan keluar. Jadi ditunggu aja. Dan untuk secara globalnya, mutasi tambah kurang secara global itu nantinya akan ada perbaikan nantinya, tapi ya. Cuman untuk melihat laporan detailnya juga bisa sih sebenarnya, tapi nanti rilis di tahap kedua, jadi ditunggu aja ya. Dan untuk pertanyaan yang mengenai cucu Satker tadi, cucu Satker nantinya akan ada terus perkembangan ya, update dari aplikasi persediaan. Jadi Bapak Ibu
dari Pemda ditunggu saja terus update-nya, karena nantinya dari Direktorat SITP akan melakukan update-update mengenai anak-anak Satker ya, cucu Satker tadi. Baik, itu saja ada pertanyaan sesi kedua dari raise hand Zoom. Sebelum itu ternyata kita sudah punya banyak pertanyaan dari Slido ya. Akan coba saya bacakan satu persatu. Sebelumnya juga saya mau mengingatkan ke Bapak Ibu mengisi absen yang ada di Linktree, karena kami lihat di sini belum semuanya absen ya, karena pesertanya sudah sangat banyak, 500 lebih, tapi yang absen baru setengahnya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk absen dulu di Linktree. Dan nanti di akhir acara akan ada kuis ya Bapak Ibu dengan door prize yang sangat menarik. Oke, kita bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami terima di Slido. Ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama itu dari Kesbang Pol Atam. Ini namanya tidak ada ya, mungkin Bapaknya lupa mencantumkan namanya. Bertanya, apakah menu persediaan dapat dilaporkan ke bidang aset? Nah, dan ke bidang akuntansi BPKD. Ini kami juga pernah dapat pertanyaan seperti ini Pak. Jadi menu persediaan apakah bisa connect ke bidang aset ya, bidang aset dari Pemda. Biasanya kan persediaan itu ke SIMA ya. Tapi ini apakah dimungkinkan untuk connect ke ke bidang aset dan akuntansi BPKD. Dan ada juga yang bertanya nih, aplikasi SIMAK BMN itu sendiri apakah bisa diaplikasikan di Pemda? Nah, itu ya. Kira-kira itu pertanyaan pertama dari Kesbang Pol Atam. Lalu pertanyaan dari BPKAD Labura. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah bisa satu kabupaten punya database yang mencakup laporan seluruh aplikasi persediaan? Tadi sepertinya nih udah ditanyakan ya Bu Nanda ya, yang konsolidasi tadi ya. Untuk sekarang belum dimungkinkan gitu. Tapi nantinya mudah-mudahan akan ada perbaikan terus, karena selanjutnya programmer dari SITP ini akan fokus ke aplikasi persediaan Pemda ya, karena untuk Satker Pusat sudah beralih ke aplikasi Sakti, jadi nantinya fokus ke Pemda ya, apa-apa aja kebutuhan persediaan di Pemda akan fokus. Untuk sekarang belum dimungkinkan ya. Dan apakah aplikasi persediaan ini bisa digunakan untuk ekspor impor? Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan yang Kesbang Pol tadi. Bisa ekspor ke bidang aset atau akuntansi BPKD, apakah bisa gitu ya? Apakah dimungkinkan? Nah, ini satu lagi ya Pak, pertanyaan dari Pak Valen Perdana. Yang pertama, apakah file persediaan yang rusak? Nah, ini mungkin backup persediaan yang rusak bisa disimpan selain di drive C. Nah, kalau misalnya filenya hilang, file backupnya hilang, apakah bisa kita kembalikan file tersebut? Itu apakah bisa? Kalau filenya hilang tuh apakah bisa kembali lagi? Gimana caranya? Atau apakah sudah hilang ya udah pasrah gitu ya? Kira-kira gimana Pak solusinya? Lalu yang kedua, mengenai penyesuaian mapping persediaan antara bidang aset dan bidang akuntansi. Kok ini lebih ke internal Pemdanya sih ya. Baik Pak, itu aja dulu. Silakan Pak dijawab pertanyaannya. Tadi pertanyaan Kesbang Pol Atam, iya. Terima kasih Mbak Elisa. Ini yang pertama tentang Kesbang Pol itu masalah ini ya. Oh, aplikasi persediaan bisa nggak ngirim ke aplikasi aset ya? Iya, benar-benar. Kalau jodohnya aplikasi persediaan itu aplikasi SIMAK ya. Kalau nggak salah itu permulaan untuk Kanwil Banda Aceh itu yang termasuk Kanwil yang pertama kali menggunakan aplikasi persediaan Pemda. Kalau nggak salah dulu disamakan dengan SIMAK BMN ya.
Tapi karena SIMAK BUMN itu karena teman-teman Pemda sudah menggunakan aplikasi aset sendiri ya. Untuk sekarang memang belum pernah ketemu Pak, dalam artian bisa nggak bisa. Jadi kami bisa lakukan pengiriman, kami bisa mengirimkan ADK. Tinggal teman-teman yang di bagian aset itu aplikasinya apa? Apakah mereka bisa menerima ADK dari kami? Gitu. Ini belum ada tektokan dalam artian antara pengembang kami sebagai aplikasi berjalan dengan teman-teman bagian aset, aplikasi aset itu yang digunakan pakai aplikasi apa ya Mbak Elisa? Kesbangpol. Simda Pak, Simda ya. Rata-rata Simda itu yang datang ke kami sih pakai Simda. Simda itu yang punya BPKP Mbak? Bukan? Iya benar Pak. Oh ya. Terus Bukan kami punya BPKD. Oh BPKD. Iya, saya BPKP maaf, BPKP. Dikembangkan oleh BPKP. Oh, dikembangkan oleh BPKP. Kebetulan saya itu belum pernah tiktokan ya, dalam artinya belum pernah ngobrol sama sekali apakah mereka bisa nerima atau tidak. Tapi kalau bisa. Jadi tinggal saya lakukan pengiriman sama seperti SIMAK. Saya tuh mengirimkan ke SIMAK itu mengirimkan neracanya untuk neraca aset lancarnya muncul, sama saya ngirimkan juga ke bagian keuangannya, bagian jurnal di Saiba. Saya melakukan pengiriman 2. Saya juga lakukan pengiriman ke Sakti kalau untuk migrasi ya. Jadi bisa dimungkinkan, tetapi memang terus terang memang ini harus melibatkan 2 pihak ya Mbak ya, sebagai pengembang dari Simda. Tapi untuk selanjutnya pakai SIPD sih Pak. Jadi sekarang ini kan ada beberapa yang pakai Simda. Tapi nantinya Pemda-Pemda ini akan menggunakan aplikasi namanya SIPD. Cuman SIPD ini sendiri belum dipakai oleh semua. Mbak Lisa. Jadi ada 2, ada pakai Simda juga, ada pakai SIPD juga. Iya. Mbak Lisa, bisa saya bantu? Silakan. Oh iya silakan Pak, silakan. Izin Pak Andi, Pak Andika, izin Pak. Oke silakan Pak. Sebenarnya bisa Pak dikonekkan ke ini Pak, ke Pemda Pak. Jadi servernya itu jangan dibikin localhost, ya kan, jangan dibikin localhost, dimasukkan aja IP-nya Pemda Pak. Jadi semua satker aplikasi diinstal di servernya Pemda, semua satker akan mengkonekkan ke server itu. Sebenarnya bisa Pak, itu sudah ada kalau nggak salah saya Benar Mariah atau Sabang sudah melakukan ada beberapa daerah di Aceh itu sudah melakukan ini Pak, online Pak. Jadi bisa langsung ke servernya Pak. Pernah ada Pemda yang menggunakan Pak? Kalau nggak salah saya pernah hari itu, mana ya, Benar Mariah apa yang sudah melakukan itu. Jadi sudah pernah ada yang menggunakan ya? Maksudnya sudah ada yang pernah kirim dari persediaan ke... Bentar Mbak, jadi satker itu kan ada Pak, kode apa namanya, yang kode satker, bukan kode satker, setelah kode satker kode induk satker ya, yang 00 itu Pak. Sebenarnya bisa, kan ada 00 itu Pak. Setelah kode satker ada yang 00 Pak, kode induk satker dan anak satker. Maaf Bapak, suaranya kurang jelas sih, jadi kami juga kurang menangkap ya apa maksud dari ini jawabannya, karena kayak putus-putus gitu Pak. Setelah kode satker, itu kode apa Pak? Yang 00 itu. Oh, itu kode subsatker Pak. Jadi gini Pak. Kode subsatker Pak. Nah, setelah kode subsatker itu induknya adalah 00, satker di bawahnya semua, satker semua di bawah semua satker yang ada di bawah Pemda itu semuanya nanti dibikin dari 01 sampai dengan 15 misalnya gitu kan, 15 SKPK. Nah, induk satkernya itu bisa sih sebenarnya 1 Pak, bisa 1. Jadi nanti semua akan terkompilasi di yang 00 di dinas keuangannya di bidang aset. Mungkin bisa seperti itu Pak. Oh, ini Pak, mohon maaf. Ini Pak ya.
ini menggunakan server ya, menggunakan server untuk penatausahaan persediaan gitu Pak ya. Iya, benar Pak. Ya. Oh ya, jadi ini memang Mbak Elisa memang beda dengan yang disampaikan oleh yang tadi ya Mas, yang Kesbangpol. Nah, beda ini. Kalau ini persediaan itu memang bisa digunakan dengan menggunakan server satu ya Mbak ya. Tetapi memang IP-nya harus statik, tidak boleh dinamik ya. Karena menginput IP itu IP-nya harus statis ya, tidak boleh berubah-ubah. Dan itu satu jaringan. Kalau ada jaringan LAN, Local Area Network, itu bisa melakukan perekaman. Jadi yang install cuma satu saja, yang install database. Rekan-rekan Satker bisa melakukan penginputan, Satker bisa melakukan penginputan secara bersamaan gitu yang tadi disampaikan. Tapi memang ini hanya tadi sekedar sharing Pak ya. Tadi bisa sih kita melakukan satu database, yaitu melakukan penginputan sama-sama dengan syaratnya adalah IP statik atau IP-nya yang statis dengan local area network. Setelah itu yang tadi yang disampaikan untuk Kasbangpol itu memang itu boleh, tetapi memang kita harus tiktokan dulu ya Pak, yang ini ke posisi aset ya, karena memang belum ada pembicaraan ke situ sih sama sekali. Jadi kalau persediaan sebenarnya ya import bisa, cuman yang menerimanya itu bisa nggak ya? Ya, yang menerima itu apakah kalau dia misalnya mereka koordinasi ke kami, ini ADK-nya ini ya, karena terus terang ADK-nya enggak, ADK kiriman ke SIMAK itu tidak kami lakukan password, tidak kami password sama sekali, tapi kami buka, jadi tinggal koordinasi dengan kami, itu monggo dilakukan dengan teman-teman SCTP, tapi ya terus terang kalau untuk Pemda itu muaranya ke Kanwil semua ya, rekan-rekan sekalian, jadi Kanwil itu yang handle, jadi kami, karena kalau setiap Pemda kan berbeda-beda itu, jadi Kanwil yang bisa mapping, jadi berhubungan dengan Dit APK dan Direktorat STV itu lebih mudah. Jadi bisa juga lewat kami masih tetap menerima misalnya menerima masukan masih kami tetap pantau ya Bapak sekalian. Jadi untuk pertanyaan pertama memang bisa asalkan memang sudah tetokan ya, biar bisa menerima jadi aset ya. Memang kalau bisa itu, kalau selama ini tadi menginput manual ya, aset lancarnya berapa ya kalau masalah ya Mbak? Iya, selama ini input manual jadinya, karena kan nggak ada koneksi gitu antara aplikasi persediaan dengan bagian asetnya. Ya. Seperti itu. Ya bisa koordinasi dengan teman-teman Kanwil ya, ntar dengan teman-teman SCTP bisa Mbak. Karena kan ini kan masing-masing Pemda ntar aplikasi berbeda-beda ya. Jadi kita mau misalnya ini pengeluaran seperti ini, tolong dipaskan. Nah, apalagi di teman-teman Kanwil kan juga ada tim bagian IT juga kan Mbak ya, itu bisa dibantu. Oke. Selanjutnya tadi Pak pertanyaan gimana kalau misalnya file backupnya itu hilang, jadi sudah simpan nih file backup di C ya, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba filenya hilang, apakah udah pasrah aja atau mungkin ada cara lain? Itu ada juga sih dari Pemda yang datang kemari ngakunya sudah kirim simpan backup di C, cuman setelah dilihat backup-nya tidak ada. Nah jadinya kan harus input dari awal lagi nih. Nah gimana nih Pak? Saya kebetulan membina beberapa kementerian ya, termasuk kepolisian, TNI Polri, KLHK. Memang kendala yang dihadapi memang hilang backupnya, database-nya hilang, nggak bisa diakses. Memang seminimal mungkin setelah kita lakukan backup, setelah lakukan penginputan, pemakaian, pembelian, itu kita lakukan backup. Dan itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu periode pelaporan, misalnya Januari atau semesteran, kita lakukan backup, dikirimkan ke bagian keuangan atau dikirimkan kemana, via email atau bagaimana, supaya ada backupnya. Karena kalau sudah hilang, terus terang Bapak sekalian, kalau sudah hilang, tidak ada, itu tidak bisa diapa-apain. Kecuali Bapak Ibu sekalian ada backupnya.
tidak bisa sama sekali diperbaiki database-nya ya, artiannya. Kalau sudah terhapus atau Bapak sudah melakukan install. Tapi kalau rusak tabel tertentu itu masih bisa. Tapi kalau tabel yang utama itu terus terang kami nggak bisa. Kalau tabel utama ya. Kecuali Bapak Ibu sekalian ada di ngirim ke Erecon, kami masih bisa balikin ada data di Erecon, ada data di SIMAK ya. Kita bisa urut ya. Tapi kalau benar-benar karena ini tidak ada pengiriman, tidak ada kombinasi, jadi kami tidak ada pembandingnya. Kalau dari SIMAK kan neracanya sekian ya, semester 1 100 juta. Nah, kalau sekarang datanya hilang kan kita nggak tahu pembandingnya seperti itu, Pak. Jadi kami mengharapkan setelah lakukan backup, setelah lakukan transaksi lakukan backup di flash disk atau dikirim email atau ke Google Drive biar jelas, biar maksudnya gampang tinggal restore saja. Jadi kalau untuk file memang tidak bisa diapa-apain, Mbak. Itu, Mbak. Ya. Kami juga mendapatkan ini, Mbak, dari rumah sakit ya hilang ya. Katanya operator sampai ini, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mohon maaf, memang terus terang kalau tabelnya rusak, rusaknya bukan tabel utama ya, itu masih bisa, tapi rusaknya tabel tersedia itu agak susah Bapak sekali. Itu Mbak dari kami, Mbak. Iya Pak. Jadi begitu ya, kalau memang sudah hilang file backupan di C, berarti gimana ya? Pasrah. Dan berdoa mudah-mudahan ingat ini sebenarnya bukan terhapus, tapi aku nyimpannya di mana gitu ya. Karena banyak juga tuh Pak datang ke kanwil kami, sudah di backup nih kan. Setelah kami lihat ternyata backupannya nggak ada. Nah, terus kami pun juga gimana caranya supaya muncul lagi, tidak ada ya kan. Berarti ya caranya ulang dari awal lagi, seperti itu. Iya, satu lagi Mbak, takutnya saya lupa ini. Ini yang sering bermasalah adalah gini Mbak. Bapak Ibu sekalian melakukan backup referensi. Kan merekam banyak itu backup referensi. Begitu Bapak Ibu sekalian melakukan backup, Mbak dicek, tahu-tahu dikosongkan transaksi atau bagaimana, hilang. Backup referensi itu ada syaratnya Bapak Ibu sekalian, untuk khusus backup referensi, kalau bisa masuk ke aplikasi harus lakukan run as administrator. Harus melakukan run as administrator di aplikasi, contohnya ini ya. Klik kanan run as administrator ya. Share screen ya. Maaf. Ini saya share screen-nya masih program file ya, Mak? Masih Bapak. Ya, oke. Sebelum ke situ saya sedikit mengulas yang program file ya. Jadi misalnya Bapak sekalian melakukan instalasi, tetapi nggak berhasil MySQL Connect, itu gara-gara ini Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian masuk ke program file, DBBMN10 diklik, ini ada MySQL install. MySQL install, ini diklik kanan, run as administrator. Itu untuk menjalankan service. Kalau masih belum bisa, Bapak sekalian, ada MySQL Connector ODBC ini, diklik kanan, install. Habis install ini, baru klik MySQL install. Kita masuk ke aplikasi itu admin. Nah, ini namanya DBBMN10. Ini otaknya dari aplikasi. Ini di posisi DBBMN10, di posisi data DB sedia 21 di sini. Database-nya ini, database MySQL. Ini yang bisa di-share tadi. Bisa pakai IP, karena kan bisa masukkan IP. Ini untuk aplikasi persediaan untuk database-nya di sini. Jadi kalau misalnya jalan ini tidak bisa, ini di DBBMN10. Misalnya Bapak Ibu sekalian pengen install laptop. Misalnya Bapak Ibu sekalian laptopnya sering hang, pengen menginstal. Lebih baik Bapak Ibu sekalian, DBBMN10 ini Bapak stop dulu, MySQL stop, klik kanan, di stop. Setelah itu Bapak Ibu sekalian lakukan copy ini, DBBMN10, di copy, dikasihkan ke flash disk atau ke hard disk.
Setelah itu aplikasinya juga di copy, yang Psedia 21 tadi di copy. Bapak Ibu sekalian, laptopnya diinstal atau Bapak Ibu sekalian menginstal di laptop lain atau di komputer lain, tinggal di copy saja ke program file di BPN 10 akan ada ini. Setelah itu tinggal menginstal aplikasi, di copy saja aplikasi Psedia 21, langsung bisa dijalankan. Itu saja MySQL tadi install untuk running service. Ini yang untuk berhubungan dengan database. Ya, ini bisa juga dipandu oleh rekan-rekan KPPN, KPKN atau Kanwil kalau Bapak sekalian tidak kurang, misalnya keterangan saya terlalu cepat ya. Ini otak dari database aplikasi persediaan dan simak. Di sini ada service. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian setelah install itu tidak bisa, admin tidak bisa melakukan login aplikasi. Ini karena ini belum dilakukan ini. Apakah dengan Windows XP, Windows 10 64 bit bisa atau tidak? Bisa, tetap bisa. Ini memang menggunakan aplikasi Workflow database MySQL. Oke, saya coba ke aplikasinya Mbak ya. Aplikasinya ke Psedia 21. Ntar saya share. Ini aplikasi persediaannya. Ini saya banyak nih, mana ya? Saya contohnya ini aja. Diklik kanan Run as Administrator. Ini hanya untuk dipakai untuk backup referensi. Misalnya kita melakukan backup referensi, kok muncul 1 kilobyte ya? Padahal cetakan saya banyak loh referensi. Tolong masuk ke aplikasi dengan klik kanan Run as Administrator. Tapi bukan dari desktopnya ya. Klik kanan Run as Administrator. Akan muncul seperti ini. Baru kita lakukan backup referensi. Jadi di aplikasi persediaan itu, di aplikasi persediaan ini, backup itu ada 2 sekalian, backup database dan backup referensi. Jadi dua-duanya berkaitan. Kalau Bapak cuma hanya punya backup database, referensinya hilang, ya harus rekam lagi referensinya, seperti itu. Jadi yang di backup ada 2, backup database dan backup referensi. Itu saja Mbak, tambahan dari saya Mbak. Iya, terima kasih Pak Andika. Karena memang benar ya Pak, setiap Pemda yang datang itu rata-rata cuman backup database aja. Referensinya itu nggak ada ya. Mungkin karena memang Pemdanya sendiri nggak tahu harus backup referensi. Atau itu tadi, sudah backup tapi ternyata cuma 1 kilobyte gitu ya. Jadi tadi solusinya klik kanan baru Run as Administrator. Itu apakah cuman untuk pada saat nge-backup aja atau pada saat kita mau buka aplikasi harus Run as Administrator Pak? Apakah ada bedanya gitu ya? Oh ya, ini memang aplikasi ini kalau bisa minimal sekali ya. Tapi kalau untuk referensi kalau bisa menggunakan itu, karena banyak laptop atau PC yang dengan Windows tadi yang sampaikan Windows 10 yang 64 bit. Itu kalau tidak run as administrator untuk referensi itu tidak terbawa backup referensinya. Jadi kelihatannya seperti itu. Karena Foxpro itu kan Visual Foxpro itu sejak 2011 sudah tidak diproduksi ya. Jadi memang kami mengharapkan kalau untuk backup referensi saja kalau bisa pakai run as administrator. Tetapi kalau untuk perekaman transaksi biasa tidak masalah, langsung dari desktop. Ini berguna untuk yang ini juga ya, untuk yang simak BUMN. Itu kalau misalnya pengiriman ke Saibanya nerima dari simak itu menyatakan backup masih yang lama, masih pengiriman yang lama itu gara-gara simaknya tidak melakukan run as administrator. Ya, itu aja Mbak. Terima kasih kepada Pak Andika. Memang seperti itu ya Pak. Kami juga misalnya kedatangan dari Pemda itu rata-rata tidak nge-backup
Atau pada saat kami cek itu backupnya itu udah tahun 2018 terakhir kali backup. Pas saya tanya kenapa nggak di backup, emang perlu ya Bu? Iya di backup. Nah nanti pada saat ada trouble pasti perlu backupannya. Nah itu bermasalah ya. Akhirnya harus input semua dari awal. Jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk nge-backup filenya, nggak hanya database tapi juga referensi. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 11.25 waktu Indonesia bagian Barat, Banda Aceh, karena ini pesertanya sampai bagian timur ya. Sebelum kita masuk ke kuis, kayaknya ada satu pertanyaan lagi. Tadi dari slide-nya sudah, ini dari YouTube ya, yang di YouTube juga ada yang bertanya. Tapi sepertinya tadi sudah dibahas juga ya. Dari Ibu Weni. Ibu Weni ini tidak mencantumkan nama instansi. Ibu Weni mau bertanya, jadi ada satu barang sama tapi harganya berbeda. Tanggal dan nomor buktinya sama. Jadi mungkin dia beli barang, tanggal sama, nomor bukti sama, tapi harganya beda. Itu apakah bisa direkam 2 kali? Tapi pakai nomor yang sama dan tanggal yang sama. Itu gimana, Pak? Makasih untuk Bu Weni ya. Ini memang ada kelemahan di aplikasi Persian yang Vivo ini ya Pak. Jadi kalau modelnya tadi nomor dokumen yang sama, ini saya contohkan sekalian Pak ya. Saya contohkan. Coba. Saya lakukan pembelian, misalnya kertas HPS 10. Oke, ini ada kertas HPS 10 100.000 ya. Kalau saya ngerekam lagi, tampil barang 5, harganya 300.000. Itu harusnya aplikasi menolak. Tetapi aplikasi kemarin yang kami rilis itu ada satu keterangan di sini Bapak sekalian. Kalau kita gini Mbak, kita pakai ini, kalau nomor dokumennya sama, buktinya sama, harusnya kan harganya kan sama juga ya. Tapi banyak yang teman-teman itu ngerekam di sini. Tambahin lagi keterangan 1. Bisa masuk seperti ini. Aplikasi Vivo itu bingung Mbak. Aplikasi Vivo. Karena apa? Tidak sesuai dengan layarnya kan harusnya kan pada nomor dokumen ini harusnya layarnya yang 1, yang 10 tadi. Kalau seperti ini aplikasi bingung. Jadi ini banyak tadi sekitar ada hampir 25-an lah. Itu saya menemukan satker yang pada melakukan penginputan pemakaiannya hilang saldonya. Padahal buku Persiannya ada, tapi kok sebenarnya nggak ada, karena seperti itu. Jadi besok untuk yang rilis tahap selanjutnya, kami akan mengunci ini, tidak boleh seperti ini. Jadi kalau ini saya hapus, ini tidak boleh dilakukan seperti ini. Dia harus selesai, tambah lagi, nomor dokumennya berbeda, buktinya tetap sama, nggak apa-apa buktinya. Tanggal dokumennya tetap sama, tanggal bukunya sama, nggak apa-apa. Tapi nomor dokumennya yang by system itu berbeda. Seperti itu caranya. Misalnya ini dibedain. Seperti itu. Kode barangnya dibedain loh. Kode barangnya sama, nggak apa-apa. Ini saya bedain. Tidak masalah. Jadi yang jadi acuan untuk di aplikasi Vivo ini untuk teman-teman
teman-teman APBN ya yang sudah menggunakan, memang tidak boleh itu pada nomor dokumen ya, nomor dokumen yang sama itu dengan kode barang, rekaman kode barang yang sama, tanggal yang sama, itu tidak boleh. Jadi lebih baik tambah lagi, jadi akan mendapatkan nomor dokumen. Karena yang dipakai oleh aplikasi persediaan untuk menghitung layar adalah kuncinya adalah nomor dokumen. Nomor dokumen plus kode barang dan harganya. Jadi harus satu nilai. Tadi kan dari 2 ya, itu tidak boleh. Jadi itu akan mengakibatkan buku persediaan tidak sesuai dengan saldo pemakaiannya. Ini kami menemukan hampir 25 ya, yang ketahuan ya, yang ngirim ke OHE, teman-teman pengadilan atau teman-teman Kementerian Agama ngirim ke satkernya ya, ke KL-nya ya, udah saya lakukan perbaikan. Dan di rilis tahap kedua itu saya membuat monitoring. Monitoring itu digunakan untuk menyocokkan antara saldo sesungguhnya dengan buku persediaan sama atau tidak. Ya, biar tidak ada isu lagi, ini kok saya sudah lakukan buku persediaannya masih ada toh, pas saya lakukan pemakaian kok sudah hilang, tidak bisa dipakai, seperti itu. Itu sekedar share dari kami, Mbak Elisa. Jadi jawabannya sebenarnya bisa direkam, tapi nomor dokumennya harus berbeda gitu ya. Jadi nggak bisa satu dokumen. Betul. Itu HPS yang satu, terus kita bikin lagi di bawahnya HPS lagi yang sama dengan harga berbeda, karena aplikasi akan bingung bacanya ya, aplikasi Vivo ini. Betul. Jadi setelah kita input misalnya HPS dengan harga pertama, kita klik selesai dulu ya. Jadilah nomor dokumen yang pertama, baru untuk barang yang kedua bisa kita input dengan nomor bukti yang sama tadi, tanggal sama, tapi kan jadinya nomor dokumennya ada 2. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya sebenarnya bisa, tapi nomor dokumennya harus berbeda, harus 2 kali input. Ini satu pertanyaan lagi ya Pak, sebelum kita masuk ke kuis. Bagaimana ini nggak ada mencantumkan nama ya, pertanyaan terakhir. Karena sekarang Pemda akan menggunakan SIPD, ya. Jadi di aplikasi persediaan ini, apakah bisa disesuaikan akunnya? Tadi kan Bapak sudah jelaskan kalau akun sebenarnya nggak apa-apa ya, kalau nggak kita bikin tidak apa-apa. Cuman apakah bisa disesuaikan kode akunnya, referensinya gitu ya, mungkin ditambahkan. Karena ternyata akunnya berbeda. Antara, kan sebelumnya pakai Simda nih. Aplikasi persediaan itu pakainya yang Simda akunnya, sedangkan nanti akan pakai SIPD gitu. Apakah bisa disesuaikan, bisa ditambah, atau gimana Pak? Silahkan Pak Andika. Nah ini terus terang, ini yang bisa jawab itu ini ya, yang teman-teman dari Kanwil ya, saya tidak bisa menjawab ya, karena saya tidak pernah tahu Simda atau SPD sama sekali ya. Terus terang saya tidak pernah juga dihubungi, jadi saya tidak tahu akun dari Kementerian Dalam Negeri atau gimana Mbak? Saya nggak. Iya, dari ada aplikasi baru namanya SIPD. Saya belum dari bisa jawab, Kementerian Mbak. Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri. Kalau nggak salah memang saya pernah dapat kodifikasi ya, tapi memang saya tidak, karena memang berbeda akun kita ya. Ya, kita saya masih belum bisa jawab, Mbak. Karena kalau masalah akun saya ikut dari teman-teman dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ya, karena di sana juga yang maintenance user requirement juga dari teman-teman dari Dit APK. Apakah aplikasi dari, karena ini kan Vivo kan sudah dipakai 2022 kan dipakai hanya untuk Pemda nih. Apakah mau disesuaikan saja? Yaitu monggo saya ikut dari teman-teman Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Tapi kami masih belum tahu kalau masalah ini. Kalau untuk tambah referensi atau tambah akun gitu dimungkinkan nggak ya Pak di aplikasi persediaan sendiri?
Kalau di aplikasi persediaan itu tidak ada Tidak ada ya? nggak ada akun. Akun tuh hanya untuk menambah itu ya pembeliannya. Pembelian itu ada akun isi 6 digit ya. Jadi tidak ada mapping akun ya. Tidak ada mapping ya? Mapping. Adanya itu memang mapping kode barang, satu kelompok barang 10 digit itu ada mapping kode barang. Tapi kalau tidak akun itu tidak diisi sebenarnya tidak apa-apa ya Pak ya? Tadi juga sudah dijelaskan. Kalau tahu saya gini, kalau nggak salah itu bukan mapping akun sih Mbak, mapping kode barangnya kalau nggak salah. Mapping kode barangnya mau disamakan dengan Kementerian Dalam Negeri kalau nggak salah. Saya pernah tangkap itu, pernah ngobrol dengan teman-teman di APK ya. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi kalau di Kementerian Dalam Negeri adalah mapping kode barang. Di kita juga ada mapping kode barang yang dari Direktorat BMN DJKN ya. Itu mapping kode barang, kodifikasi barang ya. Itu kan berbeda itu. Jadi itu aplikasi persediaan menyesuaikan. Nah, itu kita masih perlu ada pembicaraan di APK. Iya, terima kasih Pak Andika. Baik Bapak Ibu sekalian yang masih bergabung dengan kami di pukul 11.35 ya, luar biasa sekali. Ini pertanyaannya masih banyak Pak, dan masih banyak yang raise hand, cuman ini waktunya sepertinya tidak cukup ya. Bisa tanya ke KPPN Bali G. Nah, mungkin ini ada Pemda Sumatera Utara ya, bisa langsung call Pak Andika. Banyak sekali yang meresen, cuman waktunya juga nggak cukup. Kita masih ada satu acara lagi, yaitu kuis ya. Selagi kami menyiapkan kuisnya, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi absen. Yang pertama mengisi absen, apakah sudah diisi semua? Karena kami lihat sepertinya belum semua isi. Lalu ada kuesioner ya, Bapak Ibu dimohon untuk mengisi kuesioner yang ada di Linktree. Nanti akan kami bagi lagi Linktree-nya. Setelah mengisi kuesioner, kami juga sudah mengupload materi-materi dan juga installer dan database di Linktree tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia kuisnya. Baik, akan saya pandu dari sini. Bapak Ibu bisa menggunakan gadgetnya masing-masing ya. Bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Nah, ini dia. Mungkin kelihatan ya. Semuanya bisa diklik website. Nah, joinmyquiz.com. Jadi Bapak Ibu buka handphone bisa juga, dari laptop juga bisa. Pak Andikanya tidak bisa join. Pak Andika bisa istirahat dulu Pak, minum-minum dulu atau ngambil-ngambil dulu. Bisa ngopi dulu Pak, kalau di tempat kami mau kopi yang gimana ya, kopi Robusta, Arabica, mau kopi susu, Sanger, nah, tinggal buat sendiri. Jadi kami kirim dari sini ya Pak, ke tempat Bapak. Sering ke sana saya Mbak. Wah. Baik Bapak Ibu, silakan join myquiz.com. Lalu setelah diklik websitenya, masukkan kodenya. Nantinya akan kita ambil 3 peserta dengan nilai terbaik yang akan mendapatkan door prize yang sangat menarik. Kulkas ya Pak? Kulkas 2 pintu. Oke. Sudah ada yang join ini. Oke, kami menunggu pesertanya ya. Sekali lagi ya, Bapak Ibu klik join myquiz.com.
Sudah ada 57, ini masih tadi yang ikut sampai 500 malah. Ayo, nggak apa-apa, jangan takut salah. Namanya bisa pakai nama samaran juga bisa. Nanti akan ada 10 soal, soalnya sangat gampang sekali. Tutup mata juga bisa kayaknya jawab. 74, ya. Kami masih menunggu. Kami masih menunggu ya. Sembilan 90, terus bergerak naik. Soalnya sangat gampang. Pasti Bapak Ibu bisa jawab ya kalau mengikuti dari awal sampai akhir. Akan ada 10 soal. Baik, sudah menyentuh 100 lebih. Ayo, join terus. Insya Allah hadiahnya sangat menarik. ...120 peserta masih kami tunggu ya, masih kami tunggu. Seratus 30. Masih kami tunggu 142. Kami tunggu sekitar 3 menit lagi ya. Mungkin ini berkurang karena teman-teman dari daerah timurnya mungkin sudah istirahat kali ya, karena perbedaan waktunya 2 jam. Yang daerah Wita beda 1 jam. Antusiasmenya sangat luar biasa ya hari ini. Di luar dugaan. Bisa dibilang di luar dugaan juga. Oke, 1 menit lagi masih kami tunggu. Mungkin yang punya gadget tidak ada pulsa internet bisa pinjem HP temennya. Atau bisa pakai 2 nih. Ha. Jadi 1 HP, 1 laptop nggak masalah, namanya beda. Lagu-lagu pilih A, yang ini pilih B. Nah, nggak apa-apa. Maaf ya Bapak Ibu yang pertanyaannya belum bisa kami baca di chat maupun di Slido karena banyak sekali dan juga keterbatasan waktu, jadi kami tidak bisa menjawab semua pertanyaannya. Mungkin nanti next time bisa kami hadirkan lagi. Pak Andika gimana Pak Andika? Ya Mbak.
200. Belum ya? Kita tunggu sampai 200-an aja kalau gitu. Wow, 200 peserta. Sudah 200 peserta. Oke, kita tunggu sampai 200 ya. Oke, sudah 200 peserta, kita mulai, Bapak Ibu ya.
Masih on proses ya, Bapak Ibu. Ada masih banyak yang belum menjawab. Mungkin ini mikirnya benar-benar lama. Masih on proses ya, masih banyak yang belum menyelesaikan soalnya. Kita tunggu sebentar lagi sampai semuanya menjawab. Apakah Bapak Ibu ada kendala dalam apanya ya, websitenya? Apakah ada yang error mungkin? Mungkin bisa di kolom chat ya kalau ada yang error. Karena nih ada beberapa yang tidak bergerak. Jadi nggak ada menjawab. Mungkin apa ada kendala? Ada beberapa yang tidak bergerak nilainya.
Baik Bapak Ibu sekalian, soalnya 10 ya. Kalau memang sudah kalau sudah selesai bisa berhenti atau finish. Cuman karena yang lain juga belum selesai, jadi tidak kelihatan, belum kelihatan siapa juara 1, 2 dan 3-nya gitu. Jadi harus menunggu yang lain selesai dulu. Namun kalau memang 10 soal sudah Bapak Ibu selesaikan, tinggal klik finish aja. Dan masalah dan waktunya bentar lagi akan kami cut waktunya ya. Kalau semakin lama menjawab, peringkatnya akan semakin turun. Jadi dinilainya itu dari ketepatan dan kecepatan. Seperti itu. Ini sebentar lagi ya. Kami tunggu. Ibu sekalian, mohon maaf ya, tunggu sebentar, ini udah selesai kuisnya, udah di cut waktunya, sudah selesai ya, ini sudah ada 3 orang pemenang, sudah ada sudah keluar 3 orang pemenang, sebentar lagi ini akan kami tampilkan nama pemenangnya ya.
Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, kami ada kendala jaringan, tapi nama pemenangnya sudah ada. Jadi waktu kuisnya sudah di-cut off, kami sudah dapat pemenangnya 3 orang. Ini tinggal loading melihat nama pemenangnya siapa ya kan. Tadi mungkin yang ikut kuis juga banyak. Ini mohon tunggu sebentar. Sebentar lagi akan kami umumkan nama pemenangnya. Nama pemenangnya. Sambil menunggu siapa pemenangnya, Bapak Ibu bisa isi kuesioner dulu ya, jangan sampai nggak isi kuesioner. Dan iya, mohon maaf ya Bapak, karena jaringannya itu ada bermasalah sedikit, tapi nama pemenangnya sudah ada karena kuisnya sudah kami cut. Ini tinggal menunggu nama pemenangnya. Jadi selagi menunggu, Bapak Ibu bisa isi absen dulu di Linktree, ya. Bisa isi absen dulu di Linktree yang sudah kami sediakan dan isi kuesionernya. Nah, absennya ada di Linktree. Akan kami share lagi di chat ya. Diulang aja kuisnya Bu, soalnya sama. Sudah di-cut tapi kuisnya. Jadi ini udah ada dapat pemenangnya. Tinggal nunggu nama pemenangnya aja. Cuman ada kendala jaringan sedikit. Di-share link absensinya ya. Sebentar ya, kami share link absensinya. Sudah kami share ya. Sudah kami share Linktree/workshop 01. Workshop 01. Bisa diisi dulu kuesionernya ya Pak, ini menunggu. Mohon maaf ini ada kendala jaringan. Nah, kami juga tadi sudah membaca dari Slido. Mudah-mudahan kami bisa menyelenggarakan workshop ini di lain hari ya, karena hari ini memang ternyata pesertanya itu sangat banyak dan waktunya juga tidak cukup untuk menjawab semua pertanyaan. Dan yang tadi pertanyaan di raise hand juga banyak sekali dan tidak bisa dijawab satu persatu, padahal pastinya pengen tahu gitu ya mengenai aplikasi persediaan, cuman karena kendala waktu kita nggak bisa jawab semuanya. Begitu juga dengan yang di YouTube, pertanyaannya nggak bisa terjawab semua. Mudah-mudahan kami bisa menyelenggarakan workshop ini di lain waktu dengan narasumber dan materi yang lebih oke lagi. Link kuesioner ada di Linktree-nya ya, Bu atau Bapak nih ya, dari BPKD Tomohon. Linktree/workshop 01 ini akan saya share lagi. Untuk sertifikat ya, untuk sertifikat sendiri, karena kami pada awalnya juga tidak merancang ada sertifikat, terus juga ternyata pesertanya itu hingga 500 lebih, jadi kami tidak bikin sertifikat dulu ya. Mungkin nanti next time kami akan buat workshop lagi dengan sertifikat. Mudah-mudahan.
Baiklah, kami sudah mendapatkan 3 pemenang. Ya, kira-kira siapakah yang akan menjadi pemenang pertama, kedua, dan ketiga, dan akan mendapatkan souvenir dari Kanwil DJPW Provinsi Aceh. Selain di link kemana kami bisa dapatkan aplikasi persediaan di website hi.kemenq.go.id. Bapak Ibu bisa ambil di website itu, nanti ada aplikasi persediaan, itu semua lengkap di hi.kemenq.go.id. Nah, ini dia pemenangnya. Kita beri tepuk tangan ya, sangat meriah. Ini dia kuisnya. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala jaringan. Untuk pemenang pertama, atas nama Diah Ayu dengan skor 10.510. Ini benar semua jawabannya ya, 100%. Namun lebih cepat ya jawabnya, seperti yang sudah saya sampaikan, semakin cepat jawab semakin bagus. Lalu yang kedua ini ZD. Nah, ZD bintang. Nah, yang ketiga kalau. Ini namanya terinspirasi dari apa ya kok? Oke, selamat kepada pemenang. Mungkin bisa kita dengarkan ya. Pemenang pertama yaitu Diah Ayu. Ini ibu-ibu sepertinya Diah Ayu. Mungkin Bu Diah Ayu bisa open mic bila kita mendengarkan suaranya bersama-sama. Bu Diah Ayu. Tidak ada, mungkin sudah ini ya istirahat ya, atau mungkin dari daerah timur jadi sudah istirahat. Ini Bapak atau Ibu ZD bintang. Apakah ada? Silakan Pak atau Ibu ya, ini Bapak atau Ibu ya, di open mic-nya. Kalau tidak ada, kalau tidak ada juga ya udah, nggak apa-apa. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada pemenang. Untuk pemenang nanti yang menang kirimkan nomor handphonenya ke 082276740673. Nanti kami klik di kolom chat ya. Nanti akan kami bikin di kolom chat nomor handphone yang bisa dihubungin untuk mengklaim hadiah ya Ibu Diah Ayu. Nanti sertakan aja screenshotnya ya bahwa betul ini Ibu Diah Ayu atau Bapak ZD, dan kalau nanti screenshot bukti namanya dan kirim ke nomor handphone yang akan kami di kolom chat ya, akan kami sertakan di kolom chat. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah hasil kuis pada hari ini. Nah, ini sebelumnya kami bacakan dulu ya. Banyak sekali. Nah, kalau ingin menghubungi bisa ke bidang PAPK Kanwil Aceh ya, Bapak Asil Akuntansi Abdia dan Bapak Kuasa Nina. Ini Bapak Kuasa. Sebagai masukan ke depan workshop ini dilaksanakan lagi. Ya benar sekali Pak, mudah-mudahan mohon doanya kami akan melaksanakan lagi workshop ini karena
Partisipannya sangat banyak sekali. Jadi kami akan melaksanakan lagi di waktu yang akan datang, insya Allah. Oh, salah satu pemenangnya itu Bu Zaida. Bu Zaida, silahkan Bu di open mic. Kita mau mendengarkan suaranya. Dari Kemenak, Kanwil Kemenak Aceh. Oh iya, sebentar ya Bu, mohon maaf, Kanwil Kemenak Ibu Zaida. Kanwil Kemenak. Klik ya, Kanwil Kemenak. Sudah Bu, di open mic, silahkan Bu, Ibu Zaida. Tadi Bu atas nama Zaida, ZD, tingkat kedua. Ini dari Kanwil Kemenak Aceh ya. Halo Bu. Nah, tidak. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian ya, nanti yang menang bisa kirim screenshot dan ke nomor handphone yang telah kami sediakan. Demikian workshop aplikasi persediaan online telah kami selenggarakan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada Bapak narasumber, Bapak Andika, yang telah meluangkan waktu untuk mengisi workshop ini dari pagi hingga siang. Meskipun sudah berpindah haluan ke KPPN Balege, namun masih sudi menyempatkan waktunya untuk mengisi workshop kami kali ini. Mudah-mudahan nanti di waktu yang akan datang bisa bergabung dengan kami kembali untuk membahas mengenai aplikasi persediaan. Terima kasih Pak, salam sukses selalu. Terima kasih Mbak. Sebelum kami tutup, mungkin ada sepatah dua patah kata Pak untuk mengakhiri. Silakan Pak. Terima kasih kami sampaikan ke Kanwil DJPB Banda Aceh yang menyelenggarakan workshop ini, dan terutama untuk teman-teman rekan SKPD dari Kanwil di lingkup DJPB dan KPPN. Kami mengharapkan sinergi untuk kebaikan kita semua, untuk membina dalam penyusunan laporan keuangan khususnya untuk teman-teman pemerintah daerah. Itu saja dari kami, Pak. Terima kasih kami ucapkan sekali kepada Bapak Andika. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah menghadiri workshop kami, dan kami juga mohon maaf atas segala kesalahan dan banyaknya kendala ya, terutama kendala jaringan tadi pada saat kuis. Mudah-mudahan nanti di workshop berikutnya kami akan selenggarakan workshop yang lebih keren lagi dengan narasumber yang lebih oke lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kami dari bidang PAPK mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di waktu yang berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andika. Kapan berangkat ke Balege? Tanggal 5 nih. Tanggal 5 ya, paling lama tanggal 6 kayaknya Mas ya. Iya. Oke lah. Selamat istirahat. Maaf nih lama sekali nih materinya. Ini mau lanjut lagi ke sesi berikutnya. Woi, mantap nih. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang ini Mas Andika. Siap, Pak. Ya. Saya izin live ya. Siap. Ya, makasih Mas Andika. Ya. Ya. Salam ke Pak Kanwil. Siap. Ya. Bapak Ibu yang mendapat hadiah tadi ya, silahkan hubungi ke 0822 7674 0673 ya. Udah. Sip.